Keluaran 6 ayat 1 sampai 2 dibilang juga gini, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakan diri, belum. Jadi kepada Abraham Allah tidak pernah menyatakan diri namanya. Ishak, Yakub, Ismail, siapapun dia, termasuk Musa, Allah tidak pernah menyatakan diri tentang namanya, tidak pernah. Jadi omong kosong kalau ada orang yang mengatakan bahwa nama Allahnya Musa ketika Tuhan mengutus Yesus namanya namanya Ibrahim itu Allah, itu omong kosong semuanya. Baca Keluaran 6 ayat 1 sampai 2. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakan diri. Jadi ketika Yesus datang di dunia, telah dinyatakan nama Allah itu, namakanlah dia Yesus. Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya di Yohanes 17, di Yohanes 17 udah ada nyambung gini. Berarti Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama gitu. Ya? Gimana? Kan yang namanya utusan pasti memperkenalkan Tuhan kan? Tuhannya Musa memperkenalkan Elohim. Kalau Yesus apa? Ayo coba. Nah, itulah kamu itu udah ngerti. Ya. Seakan-akan di zamannya perjanjian lama Tuhan mengutus Musa, Abraham memperkenalkan lewat mereka. Lalu di zamannya Yesus Tuhan itu menjelma jadi Yesus. Seakan-akan gitu mereka ini maunya. Padahal kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, benar kamu itu Tuhan yang turun? Enggak. Saya ini seperti Musa tahta. Sudah dinubuatkan Ulangan 18:18. Nanti akan kubangkitkan nabi seperti engkau Musa. Ya aku ini. Gitu. Kalau Kristen enggak. Malah nabi ini Ulangan 18:18 kan jelas nabi akan dibangkitkan. Pas nabi itu bangkit benar-benar ada, malah dituhankan oleh Kristen. Kan lucu mereka ini. Udah jelas akan kubangkitkan nabi seperti Musa. Pas benar-benar ada, ditolak oleh Israel. Yang lebih aneh Kristen malah dituhankan. Ibaratkan ada orang nyalon kepala desa gak jadi, dilantik jadi presiden. Nah, lucu kan? Gitu. Aduh, ya kan? Ini yang baru datang. Oten apa Kristen ya? Kristen. Ya kan? Mau dialog atau mau bertanya? Yang mengakui Yesus itu Tuhan pada mulanya itu orang-orang Yahudi kok. Coba. Oke, sekarang pengakuan Yesus dulu. Matius orang apa? Matius, Yohanes orang Israel. Oke, sekarang gini John, caranya yang mengakui pertama Yesus itu Tuhan ada Yahudi. Sekarang pengakuan Yesus dulu. Siapa yang percaya? Hukum yang terutama apa? Saya nanya. Hukum yang terutama ketika Yesus menyampaikan apa hukum yang terutama? Coba. Apa? Hah? Macet. Kalian ini cuma ngomong Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apa Tuhan Allah? Oke, berarti tidak pernah kan Yesus mengatakan hukum yang terutama, ingatlah Israel, aku ini Tuhan. Lalu orang Yahudi percaya. Baru nyatanya Yesus selama dia lahir sampai dia tidak ada di dunia, tidak pernah ngaku Tuhan. Makanya saya itu tadi ngomong, kalian ini ibaratkan orang nyalon kepala desa gak jadi, ya kan ada memenuhi syarat, malah dilantik jadi presiden, kan lucu. Ayo, apa lagi? Ayo yang Kristen, silakan. Mau ngomong apa? Mau nanya bang. Gawan, silakan. Kalau paham Bible kita dialog, kalau tidak paham bertanya saja, silakan. Oke, saya mau nanya dulu sebenarnya. Pengertian Ya, Tuhan silakan. sama Allahnya abang ini kayak gimana? Soalnya dari tadi kayaknya karena Apa? berbeda persepsi aja. Kayak kalau menurut saya sih karena beda persepsi antara pengertian. Ya, coba apa pertanyaannya? Jadi gini bang, kalau di abang kan di Islam Allah itu kan atau Allah ya, itu kan nama Tuhannya abang kan. Terus. Nah, kalau kami itu, kalau saya ya, saya pribadi
percayanya kan emang Allah itu Tritunggal. Ya mungkin abang pernah dengar lah Tritunggal itu. Jadi Tuhan kalau di Perjanjian Lama itu biasanya tulisnya Yahweh, YHWH, itu nama Allah. Ya. Nah, tapi Beda. kenapa tadi dibilang kayak misalnya Yesus itu Tuhan atau enggak, terus Tuhannya Yesus itu sama atau enggak? Ya karena Yesus itu adalah salah satu pribadi dari Tuhan. Balik lagi ya, ini Datanya di mana, datanya? pengertian kita beda ya. Datanya di mana? Kenapa? Datanya di mana? Bahwa Yesus itu Tuhan juga. Bahwa Yesus itu Tuhan. Dengan pakai juga Tuhan. Enggak pakai juga Pak Tata. Nah terus, yang kan gini, Tuhan itu berapa sih? Satu lah. Oke, siapa Tuhan namanya? Siapa? Oh Yesus. Gimana datanya? Dengarlah Israel, Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu aku satu-satunya. Di mana Udah datanya? jelaskan Enggak. tadi. Gini. Pak Tata. Giliran saya dulu ya. Bang Johan, sebentar Bang. Ya. Oke. Jadi Ayo, coba. kalau ya tadi ya, kalau nanya Tuhan itu ada berapa, kalau kita baca di Ulangan 6 ayat 4 karena tadi ngomongin data, di Ulangan Ulangan 6 ayat 4 saya bacain aja ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Esa di sini kalau kita lihat di situ tuh ditulisnya Elohim. Elohim itu bentuknya jamak. Tapi jamak ini bukan berarti Tidak, orang Israel dah mengartikan Elohim Jama itu berarti dia punya pribadi atau enggak. sabar. Silakan. Sabar. Jamak Ya, habis ini saya bantah pakai ucapan Yesus ya. boleh. Setelah saya ngomong ya. Nah, Ya, Elohim ini bentuknya jamak, tapi bukan berarti ada banyak. Tapi ini nunjukin bahwa emang kemuliaan dan keunikan Allah itu yang Esa itu dalam pribadi yang kompleks, Tritunggal. Silakan Bang. Oke. Jadi kata Yesus, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tepat sekali guru, dialah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali dia. Makanya kalau ingin hidup kekal di surga, mengenal satu-satunya Allah itu. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah sekarang kalau saya mentuhankan Yesus, tidak mungkin saya kekal di surga, tidak ada datanya. Kecuali sampean punya ada data. Karena saya menguasai Bible, semua ucapan Yesus kalau masuk kekal di surga, mentuhankan Allah saja dan Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah sekarang ada nggak? Karena Islam mengimani Yesus sebagai utusan. Kristen mentuhankan Yesus. Ada nggak datanya kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Nggak ada kan? Ya sudah. Mau gimana? Silakan. Nah, balik lagi Bang. Tadi kan karena pengertian Tuhan dan Allah kita itu beda, makanya tadi Yesus bilang Allah itu satu-satunya. Ya memang karena balik lagi ke tadi ya, Tuhan itu Allah itu Esa. Allah itu Esa itu maksudnya dalam bentuk yang tadi Elohim. Terus Yesus sendiri harus diakui sebagai apa kalau ingin kekal? Sabar Bang, sabar. Makanya karena balik lagi kan tadi saya bilang karena pengertian Tuhan dan Allah kita itu beda. Dan saya pribadi percaya bahwa Allah itu yang tadi ya Tritunggal. Jadi kalau misalnya disebut Allah atau disebut Tuhan, ya karena emang ada tiga pribadi. Nah, enggak, intinya kalau saya ingin kekal di surga harus mengakui Yesus sebagai apa? Nah, balik lagi makanya saya akan jawab ke situ. Nah, Jelas, kalau tadi sebagai nanya apa? buktinya Yesus itu Tuhan, kalau bilang di mana Yesus bilang kalau dia itu Tuhan dalam Alkitab, nggak akan ada. Emang karena Yesus nggak pernah bilang. Berarti yang ada itu kalau ingin hidup yang kekal harus imani Yesus sebagai apa? Yang ada datanya. Sabar. Nah, sabar Bang, sabar. Kalau Ya, misalnya kamu yang nggak jawab, mau sabar gimana? Kamu nggak jawab dari tadi. ya imani Yesus sebagai Tuhan. Ya di mana datanya? Nah, makanya mau saya jawab. Apa Silakan, udah langsung silakan. kan tadi Ya. nanya, saya jawab Silakan. pendek. Ini saya jawab Inilah pendek. hidup yang kekal, coba. Nah, buktinya kalau Yesus itu Tuhan, pasti udah pernah tahu ya. Orang pasti balik-balik ngomong Yohanes 1 ayat 1. Terus, misalnya ada lagi ini, Titus 2 ayat 13. Muter-muter Anda ini. Enggak muter-muter. Karena pemahaman Tuhan dan Allah kita itu berbeda. Ya Kalau udah abang, pakai data. Jadi kalau ingin hidup yang kekal harus imani Yesus sebagai. Tuhan. Silakan pakai data. Loh, udah dijawab. Pakai data, maksudnya mau bukti apa lagi? Kalau saya pakai data sebagai utusan Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Ini data sebagai utusan masuk surga. Betul, Nah sekarang ya. kalau menurut kamu sebagai Tuhan, data silakan. Loh, betul. Yesus itu utusan, tapi Yesus itu Tuhan. Terus apa salahnya? Oke, berarti kalau ingin hidup yang kekal harus imani dia sebagai Ya Yesus itu Tuhan, tapi dia juga datanya. utusan. Datanya? Gimana maksudnya? Nah, oke, kalau sebagai Tuhan datanya. Datanya ya memang Yesus itu Tuhan udah banyak. Tadi saya udah bilang dari Yohanes, dari Titus, dari Ibrani. Jadi gini kawan ya. Terus salahnya apa? Oke, sekarang saya netizen. Jadi kawan, orang Kristen ini sesuatu yang ada data nyata, mereka tidak mau. Tapi yang tidak ada diada-adakan, itulah Kristen.
Makanya saya lebih suka nanya ke Yesus, Sus, kamu itu siapa? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan, Sus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu kamu apakan firman itu, Yesus? Aku sampaikan kepada umatku Israel. Yohanes 17:8. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu itu? Di langit. Matius 18:19. Enak kan kalau nanya ke Yesus? Oke, kalau kayak Mereka gitu. nggak mau itu. Maunya mereka itu Tuhan itu seperti pagan. Oke, kalau Berapa kayak gitu, Bang. sebuah Wisnu, Oke, oke. Lata, Uza, Manat, Zeus, Hera, Athena. Itu kan Oke. tiga-tiga kan? Kristen Terus kayak gitu gimana? ikut. Weh, ajaran pagan, saya ikut juga. Tuhan saya tiga juga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Maunya mereka seperti itu. Nggak mau Tuhan satu itu nggak mau mereka. Nah, kalau kayak gitu, terus yang maksudnya firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, maksudnya Oke, gimana? apa itu firman? Ya itu firman itu adalah Allah, firman itu bersama Salah, firman itu, kamu tahu nggak apa itu firman? Coba pakai data. Ya nggak usah nanya firman itu apa. Terus kalau kayak gitu maksudnya Oke, apa? sekarang karena kamu udah menguasai Bible, Allah. firman itu perkataan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, diterima, didengar oleh Yesus, tidak pernah menjelma. So, Ya, Yesus, terus menjadi menerima manusia firman. maksudnya Ya. gimana? Bagaimana Gimana? caranya kamu menerima firman Yesus? Menjadi Saya manusianya gimana mendengar. maksudnya, Bang? Yohanes Menjadi manusianya gimana, Bang? 15:15. Karena Bang Apa? katanya udah jago Bible nih. Terus menjadi Iya. manusianya maksudnya gimana? Tidak pernah. Tidak Oh, pernah jadi menjadi manusia. Yohanes tuh salah dong ya? Yang Salah, bukan salah. Maksudnya gini, maksudnya dia diciptakan dengan firman. Kenapa ini di mute sih? Ya, karena kamu tidak paham Bible. Loh, Nah, sekarang gini ya. maksudnya Oke, diciptakan kita gantian. Nggak ada mute. Jadi gini, Gantian aja. sekarang gini ya. Firman itu kan perkataan. Yang namanya perkataan tidak akan menjelma, tapi diberikan. Contohnya Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Utusan kan 3 orang ini. Utusan ini penyampai firman. Berarti yang firman itu bukan Yesus, tapi Injilnya. Yang firman bukan Musa, tapi Tauratnya. Yang firman bukan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran. Al-Quran, Taurat, Injil itulah firman Tuhan yang diterima oleh 3 nabi ini. Karena firman itu perkataan. Makanya kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, bagaimana kamu menerima firman? Ya saya mendengar tahta. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu ya yang ku dengar dari Bapa. Apa yang didengar? Firman kan ucapan. itu yang benar ya. Gini Bang, Kalau di kita Yohanes tuh enggak, dibilangnya tuh firman itu masa adalah Yesus Allah. yang firman? Loh, itu Masa bisa firman gitu loh. menerima firman? Tapi firman itu adalah Allah dibilangnya. Firman itu adalah Allah, Oke, terus dia berarti 14 ketika firman itu Yesus telah menjadi mati. manusia. Oke, sekarang kalau firman itu Allah, Allah berarti menjadi Yesus ya? Hah? Bukan. Firman itu adalah balik lagi Bang. Berarti firman bukan Allah. Enggak, Tuhan dan Allah pengertian kita tuh beda. Jadi Oke, firman apa itu itu? adalah Allah. Coba, kalau Tuhan apa? Ya Tuhan itu Tuhan. Itu kayak Kalau jabatan Allah. gitu loh Bang. Kalau Allah? Iya, Tuhan dan Allah itu sama-sama Oke, kayak jabatan gitu. berarti kalau Bukan nama. Makanya berarti kalau Tuhannya Yesus siapa? kalau Abang kan Tuhannya nggak namanya cuma Allah, Allah doang. Aduh, Oke, sekarang berarti Tuhan Tuhannya itu Yesus siapa gelar. namanya? Tuhan itu gelar. Ya. Berarti Tuhannya Yesus siapa namanya? Yesus memanggil Tuhan itu siapa? aduh. Nah. Yesus tidak pernah memisahkan antara Tuhan dengan Allah. Nggak pernah bisa memisahkan. Anda yang memisahkan antara Tuhan dengan Allah. Rusak memang. Pemikiran Kristen itu pertama mereka Ulang. Justru Yesus tidak pengertian pernah kalian itu memisahkan terlalu antara Tuhan simpel. dengan Allah. Gini Bang. Iya, di dalam Kenapa pengertian Tuhan dalam Islam itu lebih gampang dimengerti? Karena Islam itu dibuat sama manusia, bukan sama Tuhan. Oke, sekarang kita pakai KBBI atau pakai Google terserah. Apa itu Tuhan? Mana sih di mute terus? Enggak, Banget karena kalau saya kamu ngomong ya? melenceng, kamu udah Banget mau. kalau ngomong. Ketika saya nanya, Banget kamu kalau mau saya ngomong ya? mengalihkan. Ya ampun, di mute. Oke, terus. sekarang gini ya, kita harus samakan dulu. Secara umumnya manusia Indonesia ya, apa Enggak, itu Bang, Tuhan? gini, kalau Abang mau ngomongin Kristen, jangan bawa-bawa pengertian Abang di Muslim saya ke ngerti Kristen. Bible. Makanya Tapi Abang ada di selalu atas sama makain Allah itu Allahnya Abang gitu. Jadi Oke, sekarang. Tuhan dan Allah, ya itu Allah itu nama Tuhan,
terus Tuhan tuh ya cuma satu itu gitu. Oke. Sekarang gini aja ya. Makanya karena pengertiannya abang itu seperti itu, mentok Oke, terus. sekarang gini aja biar enak ya. Saya pakai Al-Quran, Tuhan menurut Nabi Muhammad siapa? Dan Tuhan menurut Yesus siapa gitu ya. Ayo silakan kamu dulu. Menurut Yesus siapa Tuhan itu? Saya ya lanjut aja Ustaz. Saya agak greget tadi Apa di mute terus sih? Payah Ya, Mana yang lihat? biar enak kita. Enggak, kenapa saya di mute sih? Ya Jawab sudah, dulu sudah dong. Tadi mute itu, coba. Enggak, tadi di mute kenapa coba? Ya karena kamu tidak mau, kamu itu selalu mau melarikan diri dari Bible. Melarikan diri dari Bible gimana? Saya Udah, jawabnya sekarang, pakai Bible, Anda saya jawabnya pakai Al-Quran. sekarang gini ya, saya Kita mau akan bahas Bible atau mau bahas Al-Quran nih? Tuhan Kita mau yang bahas benar. Bible atau Al-Quran nih? Dua-duanya, ayo. Dua-duanya? Ya. Gimana caranya dua-duanya? Orang kita konsepnya juga Oke, beda. gini aja, kalau kamu tidak mampu, versi Bible kamu siapa itu Tuhan? Saya versi Tergantung. Al-Quran. Tergantung. Kalau Tuhan dalam perjanjian lama, Bingung dia. enggak bingung. Karena kalau dalam perjanjian lama, penulisan Tuhan dan Allah itu berbeda dengan Oke, perjanjian sekarang baru. gini aja, biar mudah ya. Kamu itu mau lari kemana-mana, sekarang gini aja. Enggak lari, karena kita bahasnya pakai bahasa Indonesia. Karena Oke, kalau sekarang bahasa gini aja Indonesia ya. selalu nulisnya seperti Oke, itu. sekarang udah gini. Tuhan menurut Kristen siapa? Pakai data. Oke? Tuhan menurut Islam siapa? Pakai data. Silakan. Oke, di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di situ aja udah jelasin. Oke, sudah saya bantah pakai Matius 11:25. Oke. Coba baca. Matius 11:25. Ya, menurut Paulus Tuhan itu Yesus kan? Oke, saya bantah pakai ucapan Yesus. Siapa Tuhan yang benar? Coba. Matius 11 ayat 25 saya bacain ya. Nah, Sebentar, saya bukanya semuanya dulu aja biar enak. nah, Matius 11. nah. Ini judulnya kalau di Alkitab ajakan juru selamat. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Ini Bapa, oke, Tuhan langit dan bumi. Nah, berarti menurut Yesus Bapa itulah Tuhan langit dan bumi. Nah, makanya saya bilang dari tadi, Bang, Tuhan dan Allah itu konsep kita beda. Tuhan Sudah ya. dari konsep kami Berarti itu ada tiga. menurut Paulus Bapa, Tuhan itu Anak, Yesus. dan Roh Kudus. Oke, sudah. Sekarang pakai data mana lagi? Gini, Ayo. kalau oke, gini lah. Udah, Abang terima udah, dulu. Ini kamu udah mau diatur kamu gini loh. Udah selesai itu menurut Paulus Yesus. Kenapa di mute terus sih? Kenapa di mute terus? Menurut Yesus Kenapa di mute yang terus? Tuhan adalah Takut ya? Bapa. Takut Oke, ya? sekarang Di mute silakan terus. pakai ayat mana Kenapa lagi? di mute terus? Enggak, saya nanya kenapa di mute terus? Loh, karena kamu udah nyambung. Loh, gimana nggak nyambung? Katanya tadi minta dialog. Oke, sudah selesai sekarang ya, selesai. Sekarang mau pakai data mana lagi? Takut banget sih kalau No, jangan framing, gantian. jangan framing gimana? Kenapa Tahu masalahnya? Silakan. Nah, Kalau jangan kalian ngomong nangis, aja, nggak usah diam. nangis. Kalau Jangan kayak pasar. nangis gimana? Suaranya aja nggak ada nangis. Oke, Jangan sekarang kayak pasar, silakan jangan pakai data. kayak Enggak, pasar. kalau di mute, Silakan. Iya. males Ya banget sudah, kalau di silakan. mute. Pakai data apa lagi? Nanti saya bantah pakai ajaran Yesus, ayo. Enggak, ini kan saya lagi mau baca tadi, udah langsung dipotong, Ya, silakan. terus di mute. Silakan. Padahal kalau kamu ngomong saya diem aja loh, nggak Ya, silakan. ngomong. Ayo. Ya, Tapi lanjut. saya ngomong selalu dipotong-potong. Nggak usah nangis, lanjut dah. Nangis dari mana? Yang takut tuh kamu nge-mute Ya, terus. silakan, ayo coba baca. Iya, ini baca ya. Ulangin lagi ya, gara-gara tadi dipotong. Ya. Pada waktu itu Yesus berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, Ini bilangnya ada dua ya, Bapa, kemudian Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi, Bapak. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi Terus? engkau nyatakan pada orang kecil. Ya. Tapi kan pasti Anda mau ngomongnya cuma masalah bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, udah, terus. Di sini ada dua ya, ada dua kata, Bapa dan Tuhan. Berarti ini Bapa ini Tuhan. adalah Nah, ibaratkan gini. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti Allah itu Tuhan langit dan Oh, bumi. Allah sih, ini kan kita ngomong Bible. Nah, iya enggak, andai kan saya. Saya kan punya Tuhan. Di mana? Allah tuh di Gini Al-Quran loh, gini, tulisannya tunggu juga dulu. Allah. Itu kan kamu udah mau diatur. Gini loh, ibaratkan gini loh. Tuhan saya kan Allah. Lalu saya mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Nah, di situ Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Maksudnya dia bersyukur kepada Tuhannya gitu loh. Silakan. Kan? Itu Bapa, itu anggota dari Tuhan, salah satu pribadi dari Nah, Tuhan. udah selesai. Sekarang mau pakai ayat apa lagi? Loh, apanya? Tadi saya udah ngasih ayat. Nah, ya saya Ayat bantah di dengan Roma. ayat Yesus. Tadi Iya, di Roma, saya bantah dengan di Roma Yesus. 10 ayat 9. itu Ya kan saya dibilang, bantah dengan Matius 11:25.
Iya, itu nambahin kan malah. Makanya gini ya. Di Roma 10 ayat Tuhan itu 9. siapa menurut Yesus? Sabar. Di Roma 10 ayat 9 itu kan dibilang mengaku Yesus adalah Tuhan. Terus tadi di Matius 11 dibilang Bapa adalah Tuhan. Jadi ini udah dua pribadi loh. Ada Yesus, ada Bapa. Yesus. Ya enggak gini, menurut Paulus, Bang, saya belum yang selesai Tuhan. ngomong loh, Bang. Menurut Yesus, Saya Bapa dipotong-potong yang di mute. Tuhan. Tapi waktu saya ngomong Anda potong-potong. Udah mana ini? selesai. Belum selesai saya ngomongnya. Gini loh, enggak gini loh. Saya belum Selesai. selesai ngomong. Menurut Yesus, Tuhan itu Allah Bapa. Menurut Paulus, Yesus. Nah, berarti Kristen pengikut Paulus gitu loh maksudnya. Udah selesai. Silakan. Apa lagi? Di mute lagi. Iya selesai udah. Silakan. Mau pakai ayat apa lagi? Loh, belum selesai, Bang. Nah, kalau misalnya waktu Yesus dibaptis, ada suara, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Itu udah jelas kan bahwa Yang mana yang Allah Tuhan? pun aja sampai ngomong seperti itu. Ya, yang mana yang Tuhan di situ? Dua-duanya Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Ada Bang, dua. pengertian Tuhan kita tuh udah beda. Makanya Anda Yang selalu saya bilang tanya Tuhan di situ kan langsung ada ketawa. tiga. Karena Anda nggak ngerti Yesus, Tuhan ada itu seperti Bapa, apa. ada Roh Kudus. Yang mana yang kamu Tuhankan? Kenapa? Kan ada Bapa, suara, ada Yesus dibaptis, ada burung merpati, Roh Kudus. Yang mana yang kamu Tuhankan? Tiga-tiganya Tuhan. Ya sudah, ada tiga Tuhanmu. Beda dengan Tuhannya Yesus, ada satu. Di mana dibilangnya Yesus Tuhannya cuma satu? Oh, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Allah loh, Yesus Bang. sebagai utusan. Allah loh, Bang. Allah Ya loh. sudah, Bukan, ya tetap bukan. mau Allah, mau siapa tetap satu kan? Loh, tadi Bang, yang aku udah bilang, Bang. Udah gini loh. Sudah saya Diulangan. bantah. Tuhanmu ada tiga, Tuhannya Yesus satu. Bang, Udah. tadi kenapa di mute terus sih? Tadi Loh, di ulangan aku udah bilang. Karena kamu udah mau diatur, udah selesai mau dibahas lagi. Kamu udah dibilang Tuhannya Yesus satu-satunya Allah Bapa. Tuhanmu kan sudah kamu Selesai akui dari tiga, mana? kan? Selesai dari mana? Itu Betul. selesai menurut Udah, Abang. Aku belum udah selesai. selesai. Tuhannya Yesus satu yaitu Allah Kok di Bapa. mute terus Tuhannya sih? kamu. Takut banget Tuhannya ini. kamu tiga udah selesai. Apa yang mau Jawab. dijawab? Ya. Jawab. Ya, Oke, silakan. selesainya gimana tadi? Selesainya gimana? Oke, coba saya nanya. Tuhanmu ada berapa? Tuhan ada satu. Siapa namanya? Tuhan tuh ada satu. Ada Allah Bapa, Apa? Allah Anak, Allah Terus? Roh. Mampus dah. Allah anak, terus siapa lagi? Allah Bapa, Dua, kurang satu. Allah Roh Kudus. Tadi udah dibilang. Oh, gratis satu. Jadi Tuhan satu gratis dua. Ada tiga. Bang, Tuhan itu. Ada tiga. Tuhan Ya, itu. ya, coba saya hitung Ulangan. lagi. Coba dihitung lagi. Tuhanmu siapa? Tuhan, Siapa namanya? Allah Bapa, Bapak satu. Anak. Siapa lagi? Ada ditambah lagi? Mau ditambah lagi? Anak, Siapa? Anak. Dua. Dua. Satu lagi. Kurang satu. Nah. Roh Kudus. Oh tiga. Oke, tidak masalah. Udah? 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 Iya Berarti sudah. kalau Kalau udah saya nanya Sus, kalau Tuhanmu berapa Sus? Satu. Markus 12:29. Yohanes 17:3. Satu Allah Bapa doang. Di mana? Coba apa tadi di Markus berapa? Coba hukum yang terutama apa? Enggak, tadi di Markus berapa? Markus 12:29 coba. Rupa-rupa Hukum yang terutama Tuhannya. ialah dengarlah hai orang Israel. Ini kenapa ada yang suara berisik banget ya? Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus kan? Tepat sekali guru. Oh, tadi katanya minta 29 doang. Ya sudah, ya Esa sudah satu berarti. Loh, Esa itu dalam pengertian ini ya adalah tunggal. Nah, sekarang kalau bukan satu berapa? Sekarang saya nanya, kalau bukan satu berapa? Di sini pengertian Esa itu adalah Saya tunggal. tanya, kalau Esa itu bukan satu, berarti berapa? Tunggal. Tunggal itu berarti berapa tunggal itu? Satu atau tiga? Tidak ada yang lain. Waduh, mampus. Kenapa bingung sih Bang? Tunggal itu Oke, kalau satu siapa namanya? apa? Satu dan tunggal kan beda. Oke, sekarang kalau satu siapa namanya? Kok aku nggak bilang satu, aku bilang tunggal. Nah, terus Tunggal itu apa? Syahadu na'udzubillah min zalik. Tunggal itu berapa? Tunggal itu berapa? Tunggal itu nggak harus satu. Nah, terus berapa? Berapa? berarti? 103. Berapa? Apa? Kalau bukan tunggal, kalau bukan satu berapa tunggal itu? Tuhan itu Esa, tunggal. Tapi Esa, ada tiga tunggal. pribadi. Berapa tunggal itu? Ada 3 pribadi. Anak tunggal. Berarti ada tiga. Anak tunggal itu apa, Ma? Oke, sekarang pakai data ya. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, 3 pribadi itu di mana? Aku sakit-sakit apa garu-garu kepala aku, Sat. Udah biarin lah. Gini deh ya. Kalau Iya. tadi bilang masalah
ada 3 di mana? Lihat di Matius 28 deh. Nah. Ya berapa? Berarti intinya Tuhan itu ada berapa intinya? Tuhan tuh 1. Namanya siapa? Pribadinya ada 3. Loh, saya dah nanya pribadinya. Kalau Tuhannya Yesus, saya kan cuma satu, Allah doang. Nah kalau Tuhannya Kristen ada berapa? Enggak, tadi dibilang Tuhan Yesus cuma 1 Allah doang, itu di mana, Bang? Nah itu satu-satunya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Satu-satunya. Nah sekarang Tuhannya Kristen berapa? Bang, dibilang satu-satunya Allah yang benar. Iya terus. Kalau Tuhannya Bukan Kristen Allahnya 1, tapi satu-satunya iya, sekarang Allah Tuhannya yang benar. Kristen, Bahasanya boleh. yang benar. Sekarang yang saya tanya Tuhannya Kristen berapa? Apa Ayo. di mute sih? Ini lagi mau dijawab di mute. Ya berapa coba berapa? Enggak, ini males banget ya. Kenapa saya harus di mute? Takut emangnya. Lo yang takut siapa? Yang lain lah, yang lain lah, yang lain. Ya udah. Malah nyuruh yang lain. Takut dijawab di mute. Ya udah, sekarang Jadi coba malah tanya nyuruh yang lain. Oke, yang tegas ya. Yang tegas sekarang. Berarti Tuhannya Kristen ada berapa? Satu, Ustaz. Ya udah satu ya. Beda ini Ustaz nanti dengan Jeb Kolbi dan Jong Luang ini. Jeb Kolbi ini kan cuman orang kesehatan katanya Jong Luang kemarin itu. Kok mau apa menggurui seorang teologi kan? Ayo Jeb Kolbi, silakan Jeb Kolbi. Aduh, kadang aku mikir kalau diskusi dengan Noten ini terpaksa aku sini beli obat-obat Paramek. Aduh. Belayar. Ya buat yang di bawah silakan kalau ada yang mau diskusi. Gimana Nyong? Jo Andre, gimana Jo Andre? Mau diskusi, mau bertanya silakan. Bentar. Ya, silakan Jo Andre, silakan. Ustaz Tata, Ya. saya mau bertanya dalam Al-Jasiyah 23 di situ dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Oke, sudah. Di mana Ustaz? Dalam pemahaman Ustaz untuk ayat ini. Udah saya jelasin ya. Iya. Jadi di dalam Al-Quran ketika ada kalimat mereka menjadikan hawa nafsunya Tuhan. Maksudnya gini loh. Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Mereka tidak mau. Mereka memilih dengan hawa nafsunya membuat patung. Disembah. Berarti kan hawa nafsunya yang mereka mau. Bukan kebenaran yang sebenarnya. Andaikan mereka tidak mentuhankan hawa nafsunya, pasti dia beriman kepada Nabi Muhammad, mentuhankan Allah. Tapi mereka menuruti hawa nafsunya, apa hawa keinginan dia? Enggak, menurut saya Tuhan itu patung ini yang saya buat berhala. Gitu maksudnya itu. Ya. Jadi Ustaz, artinya di sini bahwa ketika Al-Quran menarasikan seperti ini, ternyata kalau kita melihat dalam KBBI bahwa kata Tuhan itu tertuju kepada Sang Pencipta atau tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Namun itu tentu kita tidak bisa mengklaim bahwa pengertiannya seperti itu kalau kita merujuk kepada Al-Jasiyah 23. Artinya ketika kita tunduk kepada hawa nafsu Benar, kita. saya tidak suka kalau ada orang yang dia pula yang menjelaskan Al-Quran. Jangan dulu tuh. Biar tidak terkesan dikeroyok lah. Jadi ketika kita tunduk kepada hawa nafsu, maka makna dari kata Tuhan itu tentu melekat kepada orang yang menuruti hawa nafsu. Misalnya seperti Ustaz katakan, kalau mereka hawa nafsu mereka untuk menjadikan patung itu sebagai Tuhan, ya patunglah itu yang mereka pertuhankan. Atau dengan kata lain, kalau uang yang mereka pertuhankan, ya uanglah. Jadi tidak selamanya tentu kata Tuhan itu kalau kita mau melihat dalam KBBI tidak seperti apa yang dikatakan oleh KBBI. Kalau kita melihat ayat ini, itu sebabnya kadang-kala begini. Itu sebabnya memang Kamu gini, Yong. Sebenarnya makna Tuhan yang sebenarnya itu walaupun KBBI atau secara umum saja, jangan loh kita pakai istilah seperti
mentuhankan uang. Maksudnya apa? Seakan-akan apa? Istilah itu. Orang mentuhankan uang itu gini loh, seakan-akan seharusnya orang ini ketika jauh dari Tuhan susah. Orang kan enggak, kalau udah punya uang seakan-akan tidak ada artinya hidup itu. Lalu Allah mau dikemanain kan gitu. Nah itulah istilah nanti mentuhankan uang, seakan-akan uang ini segalanya gitu loh. Tapi tidak usah pakai istilah itu. Iya. Sekarang gini, kita pakai. Iya, Ustaz. Tapi begini. Enggak, sekarang kita Maksud pakai. saya begini, Ustaz. Enggak, tunggu. Kita kan pakai memahami istilah. makna. Sekarang gini aja ya. Supaya orang anak kecil, remaja, sampai orang tua supaya paham. Gini aja. Kita pakai istilah gini. Tuhan itu wujud tertinggi, pencipta dan disembah. Kalau dalam Kristen siapa itu? Kalau dalam Islam ya Allah. Datanya jelas. Jangan diarahkan ke Tuhan mana-mana istilah-istilah lain, tidak usah. Nah kalau kamu pakai Al-Quran, maksudnya apa? Bahwa mereka ini membuat patung-patung dengan hawa nafsunya, inilah Tuhan saya, menurut mereka. Itu maksudnya itu. Tidak usah bahas itu, ajariyat itu tidak usah. Tapi nggak apa-apa kan, kita kan hanya diskusi ringan. Begini, Ustaz. Bukan saja dalam Al-Quran, tetapi juga dalam Bible ada kata yang mengatakan, kalimat yang mengatakan bahwa mereka menjadikan, mereka ada narasi yang mengatakan Tuhan adalah perut mereka. Nah, iya kan? Karena mereka sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan mereka, namun di dunia mereka hanya mengejar harta, mereka hanya mengejar uang untuk apa? Memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak mempedulikan yang namanya sholat, ibadah. Maka di situ dikatakan ya Tuhanlah udah yang aku bilang, menjadi perut mereka. Gini enggak. Jangan pakai istilah yang aneh-aneh. Pakai istilah yang bisa dipaham anak kecil, anak TK, anak SD, SMP, SMA, kuliah, sampai bapak-bapak. Sekiranya dipaham itu. Yaitu Tuhan itu pencipta. Iya, ini kan dan apa? Wujud tertinggi. Nah, kalau kita pakai Alkitab ya, pakai kitab-kitab yang kita imani, siapa itu? Ya, saya bisa pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran bisa saya. Kita pakai yang umum biar gak bingung orang. Ya, intinya kita pakai makna Tuhan yang sebenarnya. Apa makna Tuhan itu? Wujud tertinggi, pencipta dan disembah. Siapa itu? Sehingga kalau kita ingin menyembah, ibadah ke Dia, gitu loh. Sehingga ketika kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya Dialah Tuhan itu, gitu loh. Biar tidak bingung, ayo. Siapa itu? Aduh, Jeff, silakan Jeff. Apa yang kamu mau Jeff? Kalau paham Bible kita dialog, kalau tidak paham bertanya. Enak kalau di Komando Islam itu enak. Yang paham Bible disuruh dialog, yang nggak paham disuruh bertanya. Yang kesurupan, kejang-kejang tak senyumin senyum yang indah. Will, siapa Willy? Halo. Ya Ustadz, selamat sore semuanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin amin. Ya ini Ustadz, ada yang mau ditanyakan. Boleh ya? Silakan. Ya, begini Ustadz. Ya. Begini Ustadz, pertanyaannya begini. Mengapa Allah memberikan nafsu kepada manusia? Apa guna nafsu dalam diri manusia itu? Dan adakah ayat di Al-Quran yang mengatakannya?
Silakan. Oke, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyatan mardiyah, kayak gitu itu ya. Jadi nafsu itu keinginan. Kita ini beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak punya nafsu, maksudnya apa? Dia tidak butuh makan, tidak butuh minum. Mau melihat cewek cantik, dia tidak akan syahwat dia, karena tidak punya nafsu. Kalau kita manusia diberi nafsu, kita ini bisa apa? Bisa mikir ya. Punya keinginan-keinginan. Itu nafsu namanya. Gitu ya. Kalau kita tidak punya nafsu, ya seperti malaikat itu. Tidak punya capek dia. Tidak punya keinginan. Itu. Nah, manusia kalau tidak punya nafsu ya bahaya. Ya, melihat, wah, punya apa? Keinginan, intinya nafsu itu keinginan. Keinginan ini bisa baik, bisa tidak. Kalau keinginan saya baik, oh saya nanti mau sholat berjamaah. Berarti oh besok saya mau puasa. Tapi kalau nafsu yang jelek, ya, oh besok saya nanti malam saya akan mencuri. Keinginan itu. Karena kita bukan malaikat diberi nafsu kita. Gitu intinya ya. Oke, lanjut. Ustaz, bertanya Ustaz. Ya, lanjut, gas. Oke. Apakah umat muslim- Terima kasih Ustaz. Silakan dilanjutkan. Apakah umat muslim ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada jaminannya untuk surga? Iya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman, berarti beriman kepada Allah. Lalu dia beramal kebajikan, semua perintah Allah. Takwa itu kan perintah kan, melakukan perintah, menjauhi larangan. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajari min tahtiha al-anhar, diberi kabar gembira masuk surga dia. Ya udah itu datanya. Al-Baqarah 525. Ya, hadis ya. Al-Baqarah itu Quran. Oh iya. Iya. Tapi Ustaz, ya. Atau Fusilat ayat 30. Iya, tapi Ustaz begini. Saya setuju dengan ucapan dari Ustaz. Tetapi apakah itu bisa jamin? Karena dalam surat Maryam 70 sampai 71 di situ dikatakan Ustaz, selanjutnya sungguh kami mengetahui orang yang masuk neraka dan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Udah usah lama-lama kalau kata Hatta. Jadi gini, Maryam 7172 itu kalau kita baca dari 69 semua akan masuk neraka. semua manusia ya. Jadi gini, nanti kalau dalam Al-Quran itu Kahfi ayat 42 itu. Kalau dalam Bible Wahyu 20 ayat 21. Setelah penghisapan, manusia ini menjadi dua. Yang ke surga, yang ke neraka, semuanya itu. Kalau dia ke surga, ya ke neraka. Kalau gak neraka, ya surga. Makanya di 71 ini akan melewati gini loh. Orang yang masuk surga, misalnya ya, umat Islam masuk surga. Maka yang masuk surga ini, di sini nih surga. Di sini mahsyar. Penghisapan kan di mahsyar kan. Setelah penghisapan ke mahsyar, maka bagi yang masuk surga, yang masuk surga lewat ini sirat ini, siratul mustaqim. Sirat ini di bawahnya neraka. Itu Ya? Sirah itu seperti apa, Ustaz? Sirah itu seperti apa? Apakah jembatan? Iya, jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang silet. Kan tidak mungkin orang bisa melewati. Luar biasa ya, Ustaz. Luar biasa ya. Iya, makanya maksudnya melewati neraka ini gini. Maksudnya melewati gini. Di bawah ini neraka. Orang yang jatuh ya ke neraka. Maksud gitu melewati itu 71. Dan jangan lupa 72-nya. Yang bisa melewati ini hanya orang bertakwa. Karena Allah hanya menyelamatkan yang bertakwa. Maksudnya apa? Yang bisa melewati ini orang Islam yang bertakwa. Jadi kalau orang Itu Kristen terdapat di mana? Ya? Ustaz, itu narasinya terdapat di mana? Apakah di hadis atau Al-Quran? Iya, hadis. Coba kamu. Hadis kan. Lah, kenapa emangnya hadis? Hadis ini perintah. Tapi adakah jawaban, Ustaz? Tapi adakah jawaban dari Al-Quran? No. Saya tidak mau butuh hadis. Barusan itu.
Ayat barusan itu baca tafsir Ibnu Katsirnya. Iya. Ayat barusan itu. Begini Ustaz. Narasi yang disampaikan oleh Ustaz ya tidak semestinya apa yang dinarasikan dalam Maryam 7 sampai 71. Karena di situ udah ya gini Yang. Kamu kalau misalnya kamu nanya ayat, kan saya sudah jelaskan maksudnya ayat itu seperti apa. Saya jawab dengan tafsir. Iya. Nah, kamu nanti jadi gini tahu saya tidak mau loh. Gimana sih kamu nanya Islam? Karena di situ dikatakan Islam kan? Ustaz, karena di situ tidak menarasikan seperti apa yang diungkapkan oleh Ustaz. Sekecil pun ada celah. Saya setuju dengan Oke, saya penjelasan dari Ustaz. Tetapi di situ sekarang saya anggaplah tidak usah pakai tafsir ya. Langsung ke 72. harus mendatangi neraka. Enggak gini, Kalau saya tidak pakai tafsir karena kamu tolak, udah ya, saya tidak masalah. Tapi ingat 72 ini yang selamat hanya orang bertakwa. Berarti yang tidak bertakwa manusia kekal di neraka kan? Ya sudah. Kamu itu. Tapi dipilih itu memang dipilih yang dikehendaki oleh Allah. Yang dipilih itu orang bertakwa. Yang dikehendaki. Udah gini. Hak prerogatif Allah itu. Gini. Hak prerogatif Allah. Yang dipilih itu orang bertakwa. Berarti orang Islam kan takwa itu kan? Berarti kalau non Muslim kamu berarti kekal di neraka. Ya sudah, selesai. Iya, tapi itu hak prerogatif Allah. Bagaimana Allah menetapkan? Udah. Silakan mau nanya apa lagi? Udah kamu udah paham Bible, nanya aja. Kalau kamu saya tantang dialog Biblemu ya udah mungkin berani kamu. Ya, giliran aku lagi Ustadz. Yong, kamu diam dulu Yong. Aku bertanya tadi, aku belum selesai bertanya, kamu udah potong Yong. Oke, begini Pak Ustadz. Ya, mengapa ayat Al-Quran itu dibacanya seperti nyanyian lagu Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan? Silakan. Oke. Jadi gini, orang itu kalau udah ngerti tajwid, maka dia membaca Al-Quran sesuai logatnya Indonesia. Misal saya mengatakan, ya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka saya baca Al-Quran sesuai seperti saya barusan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan kayak gitu. Nah cuma gini, di dalam Islam itu ada membaca Al-Quran itu lagu-lagu yang sudah ditentukan. Ada Syekh Siddiq, Syekh Mahmud, ya. Ada nanti Bayati, apalah banyak. Ya, itu yang nanti kalau lomba-lomba pakai yang sah. Karena kalau orang cuma belajar ngaji, tidak belajar tajwid, maka nanti ketika dia ngaji, sebagaimana ada orang ya, saya orang Indonesia, bahasa Inggris aneh kedengarannya. Gak sama, karena bukan logat kita. Makanya, kalau pingin baca Quran itu sama seperti orang Arab, ya baik lagunya, cara menyampaikan, makhorijul hurufnya, harus tahu tajwid. Tajwid itu nanti membahas tentang apa? Apa definisi tajwid itu? Membaca Al-Quran sesuai dengan orang Arab baca bagaimana? Ya, logatnya, semuanya, cara bacanya akan sama nanti. Makanya orang-orang kalau lomba, kenapa? Kok sering orang Indonesia sering juara gitu dia. Di luar Arab juara. Kok ada bedanya orang Arab dengan orang Indonesia? Karena walaupun dia orang Indonesia, tapi dia sudah mempelajari ilmu Al-Quran seperti tajwid, makhorijul huruf, gitu. Karena penting itu, biar kita tahu. Oh, kalau nun mati bertemu iya, maka nunnya hilang, dimasukkan ke iya. Mai, bukan man. Oh, ketika saya membaca nun mati bertemu dengan ba, oh berarti iklab, berarti dibaca mem, mim. Sorry, gua baru itu. Nah, nanti makhorijul huruf itu apa? Makhorijul huruf itu meletakkan ketika mengucapkan lafaz. Ibaratkan gitar. Gitar itu kalau A, ada di mana jari ini? Jreng. Oh gitu. Kalau B, pindah lagi jarinya. Jreng. Nah, makhorijul itu gitu. Oh, kalau saya huruf jim, di mana letak lidah ini? Oh, tengah-tengah lidah sampai ke atas langit. Ja, ji, ju, baja.
Jujan jani jaja naminal mujani maji jani ja. Ya gitu. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi sanisa. Jadi meletakkan ibaratkan orang pakai gitar. Kalau saya pakai kunci E, jari saya ada di mana? Oh, kalau saya melafalkan sya, ada di mana lidah ini? Apa saja yang harus kita pakai? Gitu ya. Jadi apa? Kita baca Quran itu masih panjang kawannya. Bukan hanya kita baca panjang pendeknya bisa. Oh, saya pinter baca Quran, bukan. Masih banyak. Ada tajwid, ada makhrijul huruf, ada goroib nantinya. Ya. Kayak gitu. Iya, oke ya Pak Ustadz. Begini, jadi beda ya dengan ajaran kekristenan itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Yang dimana ketika kita membaca Bible itu semacam membaca teks atau salinan saja ya Pak Ustadz. Seolah-olah Bible itu bukanlah firman Tuhan yang seutuhnya, tapi salinan dari teks-teks yang dirangkum menjadi satu kitab. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Oke. Kamu aja mau ngapain tadi aja? Ya coba aku mau tanya, yang kalau kalam nafsinya Allah itu kekal gak? Oke. Jadi kalam Bisa nafsi terlihat gak? batu intinya kalamullah itu sifat, Jeff. Kalam itu bukan makhluk, sifat. Sifat itu maksudnya gimana sifat? Sifat Kenapa itu bisa gini. jadi sifat? Oke, Kalau sekarang sifat gini. kan Oke, sudah. Tenang. Sifat itu gini loh ya. Misalnya saya, Tuhan itu kan mendengar kan? Berarti dia mempunyai sifat ya basor, sama mendengar. Tuhan itu melihat, berarti punya sifat basor. Ya, melihat. Tuhan itu tidak bisu berfirman, berarti tidak bisu berkata-kata dia. Mana datanya? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa, kan gitu. Berarti Tuhan tidak bisu. Jadi firman ini Allah berfirman, Allah mendengar, Allah melihat, Allah tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Maksudnya apa? Sifat itu. Tidak akan menjelma. Kekal itu sudah. Wong sifat kok. Kalau misalnya jangan hanya gini, Tata, Tuhan itu kuasa. Iya. Apakah kuasa itu kekal? Loh. Gimana wong sifat ditanya? Kan lucu kalian. Nanya sifatnya Tuhan. kalam Allah itu berarti suatu realita yang ada dalam diri Allah, betul? Nah, sama dengan melihat. Melihat itu ada di mana? Tuhan melihat ada di mana melihat itu? Penglihatan di mana? Aku berbicara kalam Allah, bukan melihat. Iya, Kalam kan Allah itu adalah suatu realita di dalam Allah, di dalam diri Allah itu, betul? Sekarang gini dah, Tuhan melihat, Tuhan berkata-kata, Tuhan mendengar, itu kan sifat itu. Menandakan Tuhan tidak bisu. Enggak, Tuhan kalau tidak kita buta. berbicara melihat, kalau berbicara melihat, Tuhan Anda punya mata, begitu. Loh, tidak. Jadi gini, Allah itu melihat, mendengar, tapi apakah kalau dia mendengar butuh telinga? Kalau melihat butuh mata? Ya tidak. Kenapa kok tidak? Karena dalilnya jelas. Asyura ayat 11. Kalau perjanjian lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak? Oke, bagaimana kalam Allah itu menjadi kalam nafsi? Oh, maksud kalam nafsi itu ibaratkan gini loh ya. Saya berkata-kata. Ini kalam lafzi kan melafatkan saya. Atau saya belum berkata-kata di hati saya gini. Ini Bang Muto ya baru masuk ya. Nah, kalam nafsi itu kan belum dikucapkan sama saya. Berarti memang ada realita kalam dalam diri Allah itu, betul? Ada realita suatu Intinya kenyataan kalam itu yang harus sifat. diakui. Udah, intinya kalam itu sifat. Enggak, Seperti sifat. Tuhan berkata-kata, Tuhan mendengar, Sifat. Tuhan berbicara, Tuhan melihat itu. Jadi kalau misalnya nggak mendengar, nggak punya sifat. Kalau nggak berkata-kata, nggak punya sifat. Loh, kalau dia itu tidak mendengar, berarti kalau ada orang ngomong apa, tidak tahu apa-apa nanti dia. Oke, gini, Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui apa kalau bukan berkata-kata, betul? Ya kalau berkehendak pakai kata-kata. Kalau enggak ya terserah. Oke, Mau pakai. berkata-kata karena ada kalamnya, betul? Iya, tapi kan tidak harus berkata-kata. Sama seperti Bible, dengan lengan, dengan tangan kan gitu menciptakan.
Enggak, kalau Allah kami enggak punya tangan. Allah kami roh, enggak ada tangan. Tapi kenapa dia menciptakan dengan tangan? Ya itu kiasan aja bahwa dia itu punya kuasa menciptakan segala sesuatu. Ya udah, berarti intinya Tuhan itu ketika dia enggak. menciptakan, Bukan terserah berarti dia. Allah saya punya tuh tangan. Enggak, Siapa? Allah kami roh enggak punya tangan. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Bentar bang, abang udah tahu pasti. Kan abang udah tanya itu. Sekarang aku tanya, nah kalam Allah itu ini Allah kan Tuhan Anda kan menciptakan itu kan melalui kalamnya, betul? Melalui berkata-kata, betul? Iya, kalau dibergandakan pakai kata-kata ya pakai kata-kata. Kalau enggak ya terserah dia, terserah Allah mau pakai apa. Kalau Tuhan Anda nggak punya kalam, itu bisa nggak alam ciptakan sesuatu? Ya bisa. Menciptakan tanpa kalamnya? Ya bisa. Oh bisa. Iya. Oh, berarti Anda apa namanya beradul, Anda bilang kekal kalam Allah. Ya buktinya di Bible kamu dia menciptakan dengan tangan. Enggak, aku tanya tadi kan Anda Bang Tata bilang kalam Allah itu kekal, berarti benar-benar ada dari awal Jadi maksudnya permulaan gini, sampai sifatnya selama-lamanya. Allah itu kekal. Ibaratkan gini loh. Tata, apakah Tuhan itu punya sifat kuasa? Iya. Apakah kuasa ini kekal? Ya iyalah. Kalau Tuhan tidak kekal kuasanya, berarti masa ada Tuhan tidak kuasa? Kan gitu nanti ya. Iya, tadi abang bilang bisa kalau kalau tanpa kalam Allah bisa, berarti nggak kekal dong kalamnya. Loh. Terus di mana datanya bahwa kalam Allah tidak kekal? Kan nggak ada kan? Enggak, tadi kan aku tanya. Hah? Tadi kan aku tanya, abang bilang kalam Allah itu kekal, betul? Kalau Iya, kekal berarti emang udah ada dari awal, betul? Nah terus sifat udah. Nah, bisa nggak Allah tidak punya kalam? Ya mustahil. Kalau dalam Islam mustahil. Karena gini loh ya, sifatnya Allah dalam Islam itu 20. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Di antaranya Allah itu berfirman. Jadi mustahil Allah itu bisu. Gitu loh. Allah itu kuasa, mustahil Allah itu tidak kuasa. Jadi kalau kamu nanya gini, Tata, Allah itu kuasa, iya. Apakah bisa dia tidak kuasa? Oh mustahil. Secara akal. Gitu jawabannya. Iya, karena ada kalamnya kan di dalam dirinya kan yang harus diakui kan. Ada kalau Betul nggak? tentunya gimana? Iya, ya kan tadi kan abang bilang Tuhan Anda menciptakan segala sesuatu melalui kalamnya, melalui berkata-kata. Ya kalau dia betul? berkehendak, tidak harus berkata-kata. Jadi kalau nggak ada kalamnya bisa menciptakan. Ya bisa. Kan dia. Melalui apa? Loh terserah dia, seperti saya. Ya, orang bim selabim bisa dengan kata-kata. Oh saya mau menjadikan burung. Bim selabim. Oh berarti dengan kata-kata. Atau saya tidak usah Berarti kata-kata. kalamnya nggak kekal. Hah? Loh, Berarti seperti kalamnya saya. nggak kekal. Oke sekarang kamu tuh bisa nggak berkata-kata? Saya bisa berkata-kata, saya bisa nggak Yang kedua, berkata-kata. kamu bisa nggak diem? Apa? Bisa nggak kamu diem? Bisa, tetapi Ya sudah, kalam saya bukan berarti Enggak. kamu tuh hilang kan kata-katanya. enggak, kalam saya tetap ada. Walaupun saya tidur, kalam udah. saya tetap ada. Iya, ya sudah. Iya. Nah, kita kan berbicara penciptaan. Nah, penciptaan Ya. karena ada kalam betul. Intinya Tuhan itu punya sifat kalam, dia berfirman tidak bisu, sudah. Terus, Nah, tanpa kalam bisa nggak menciptakan? ya bisa saja kalau dia mau. Melalui apa? Dia kuasa. Melalui apa? Hah? Iya, bagaimana melalui apa? Melalui roda. Maka hendak dia, karena ayatnya jelas. Ida aradallah. Kalau dia berkehendak, dia bisa dengan berfirman. Iya, dengan tahu loh, Bang. Iya, kehendak itu apa kehendak? Kehendak itu sifat bukan? Iya kehendak. Ya. Nah, kalau tanpa ada kehendak, bisa nggak alam menciptakan? Nah itulah, itu mustahil yang kamu tanyakan, itu perlawanannya. Ibaratkan gini, di dalam Islam itu ada sifat wajib, Allah itu kuasa. Maka mustahil Allah tidak kuasa. Allah itu berkata-kata, mustahil Allah itu tidak berfirman. Nah itu, yang kamu tanya mustahilnya. Karena gini, kan memang kan kita tahu Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kayak saya kan saya menciptakan sesuatu karena ada kalamnya yang udah Oke, kekal. sekarang Nah, saya nanya melalui ke kamu. kalamnya, Oke, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? melalui kalamnya. Oke, berarti kenapa sampai 6 hari?
Apa? Kenapa Nggak sampai ada, 6 Ustaz, hari? itu di kejadian Diam, nomor diam 1 dulu, Kirios. kita Apa? langit dan Nggak bumi dengar. nggak pakai Apa? firman itu, Ustaz. Enggak kira gini ya. Kalau dengan firman jadi langsung jadi kan? Bener nggak? Enggak langsung jadi, melalui Gimana? harus melalui firmannya, makanya berfirmanlah. Kalau enggak Nah, iya, kalau enggak ada berfirman. firmannya, kalau enggak ada Oke, firmannya, berfirman gimana? Maksudnya gimana? Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi langsung gitu. iya melalui pengetahuan, karena ada pengetahuan. Contoh kayak Jadi gini, gimana kayak caranya anak maksudnya? bayi. Maksudnya setelah dia mengatakan dengan firman jadi langsung jadi gitu. Hah? Iya melalui kuasanya, tetapi Oke, melalui kalau firman sudah karena ada langsung firman. jadi, kalau Firman dia kan, menciptakan firman kan langit dan kalam bumi, atau itu pengetahuan. Kalau dia menciptakan langit dan bumi dengan berfirman langsung jadi, kenapa sampai 6 hari? Iya, Dan di namanya hari- juga Allah. Iya dia menciptakan satu-satu lah. Ya, makanya gimana? Emang Tuhan Anda nggak begitu? Tuhan Anda bukannya 6 hari ya? Ya, makanya kan saya sudah bilang kalau Allah menciptakan terserah Allah dengan iradatnya. Apakah dengan berfirman atau pakai lainnya terserah dia mau gimana. Iya, aku tanya. Ya, sudah. Nah, Tuhan Anda punya kalam nggak gitu? Maksudnya Iya. menciptakan. Nah, kalau Iya. nggak punya kalam bisa nggak menciptakan? Gini loh, Tuhan itu berfirman sudah tidak usah dijawabnya ulang-ulang. Iya, Tuhan Anda bisa nggak menciptakan segala sesuatu tanpa ada kehendak? Ya gimana sih pertanyaan apa kamu ini? Iya, karena kan Tuhan itu karena punya kehendak kan bisa menciptakan segala sesuatu kan. Kehendak itu kan pengetahuan, betul. Ya, Contoh betul. kayak bayi kan nggak bisa, bayi nggak Terus, bisa mengerti kita pertanyaannya ngomong apa? karena nggak ada Apa? pengetahuan. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Maksud aku, kalam Allah itu kekal nggak, sesuatu realita nggak dalam Iya kekal sama diri seperti Tuhan. kuasanya kekal, maha kasihnya kekal juga, melihatnya kekal, tidak akan buta dia. Ayo terus apa pertanyaannya? Iya, berarti Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui kalamnya, betul? Iya kalau dia berkehendak. Rasanya pengen Nah, bakar kalau- puasa loh Ustadz. Kalau di Bibelmu Tuhan bisa menciptakan dengan lengan, dengan tangan gitu. Enggak ada, itu cuma kiasan. Loh, di mana Tapi itu melalui kiasan? firmannya Coba, atau coba. kehendaknya. Coba, di mana Jangan, itu kiasan? Firman Coba. itu kan kehendak. Nah, coba. Di mana itu dan ini kiasan itu di mana datanya? Coba. Yohanes 1 ayat 1. Lah enggak di Yohanes mana 1 ayat bahwa 1. itu kiasan? Dengan tangan itu di mana ayatnya? Tuhan menciptakan langit dengan tangan itu mana datanya? Enggak ada, aku bilang dengan tangannya. Bang Tata ya bilang begitu. Iya, kenapa kamu mengatakan itu kiasan? Nong kamu udah tahu datanya. Iya, mana datanya? Aku perlu lihat lagi. Coba. Yesaya 41 ayat 20. Saya berapa? Yesaya 41 20. Atau Ibrani 1 ayat 10. Jadi gini, Allah kami itu roh aja, jadi nggak punya tangan. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Dan Nah, tangan Tuhan. Ya ini kiasan bahwa memang pekerjaan Ya, Tuhan. sudah, Tangan Tuhan itu sudah. artinya pekerjaan Tuhan. Iya kiasan, bukan dengan pekerjaannya, melalui Oke. pekerjaannya, bukan dengan tangannya. Oke, di mana itu pekerjaan? Itu jelas kok. Makanya intinya gini ya, tidak usah tanya bagaimana caranya Tuhan. Intinya dia itu ya, dia menciptakan. Kalau dia berkehendak, mudah untuk menciptakan itu. Iya makanya aku nggak ngerti Tuhan ada seperti apa, nggak punya Ya, kalam sama kah, seperti kekal Bible. kah, realita kah gitu Sama loh. seperti di Bible. Ya kami Tuhan saya Allah saya punya firman, punya pikiran. Ya, Allah Anda sama. punya pikiran Ya, nggak? sama. Oke. Nah, pikiran itu kalam bukan? Sekarang gini. Sekarang kalau kamu pakai data ya, kalau firman iya saya tahu datanya, banyak datanya. Nah, sekarang mana Tuhan itu punya pikiran coba datanya di mana? Di Yohanes 1 ayat 10. Coba baca. Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 10 ya. Nah. Dari mulanya dia yang disebut bentar. Dari mulanya dia yang disebut firman sudah berada di dalam dunia ini. Dunia diciptakan oleh dia, tetapi orang-orang yang ada di dunia tidak mengenal dia. Itu. Loh, mana pikiran? Firman itu pikiran. Firman itu artinya pikiran dari kata logos, logika. Jadi mana pengetahuan. datanya? Datanya di mana? Di logos, di kitab Septuaginta bahasa Yunani. Coba baca, coba buka.
Gini loh ya, kalau firman itu perkataan, datanya kan jelas. Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Tapi kalau firman itu pikiran, saya tidak menemukan itu. Coba di mana? Iya, oke. Kalau nggak ngerti pakai pikiran, pakai logos atau logika. Logos itu kan berasal dari logos itu Oke, kan di mana? logika. Di mana? Di mana bahwa firman itu logika, coba. Ini ada Bang Moto ya, Bang Moto itu tahu loh tentang bahasa aslinya. Iya, logika itu logos. Maksudnya gimana? Tuhan itu berlogika gitu, maksudnya gimana? Iyalah, Allah kami punya pengetahuan. Dengan pengetahuannya dia menciptakan segala sesuatu. Nah, Tuhan Anda gimana? Punya pengetahuan intinya gini, kalau Islam ya Tuhan itu maha tahu. Berarti apa? Ilmu, hayat, hidup, kudrat, kuasa, iradah, Iya, ilmu itu berkehendak. pengetahuan bukan? Nah, karena Ya, punya ilmu kalau- kan? Iya, tapi ayatnya jelas dalam Ilmu Al-Quran. itu Kalau dalam Bible pengetahuan mana? bukan? Oke, sekarang dalam Bible Ilmu mana? itu pengetahuan bukan? Apa? Loh, ilmu kok pengetahuan gimana? Maksudnya dia maha mengetahui. Iya, maha mengetahui karena dia punya ketahuan itu kan. Tahu Coba pakai data dia dulu. mengetahui. Sekarang pakai data. Sekarang kita Ya, pakai jawab data dulu ya. aku. Allah maha tahu karena dia punya pengetahuan kan, betul nggak? Punya pengetahuan gimana? Mengetahui. Dia itu Dari mana Anda bisa berkata? Mengetahui, bukan Dari mana Anda bisa pengetahuan. berkata Tuhan Anda maha tahu, tapi dia tidak punya pengetahuan? Bagaimana Anda bisa berkata seperti itu? Kalau pengetahuan, ilmu pengetahuan berarti dia belajar. Oke, enggak karena belajar. Setiap orang ilmu, Masa Tuhan kalau belajar? Allah itu kan memang dia pencipta, kenapa belajar? Di kisah para Nah, rasul coba. 1 nomor 1, dengar. Aku sedikit di kisah para rasul nomor 1 itu juga logos loh. Baca. Iya, Kisah firman itu ada logos, ada remata, ada grafik. Iya, ada di buku. Dibedakan, bisa Jadi dibedakan. buku di situ. Iya, buku itu dalam bentuk grafik, dalam bentuk artinya Grafik. tulisan. Firman itu yang Di dalam tertulis kisah seperti para kitab rasul suci nomor 1, Anda. di Itu kan situ ditulis. logos juga sama-sama logos. Iya, logos itu juga firman yang ditulis. Apalah ini? Sejak Iya, kapan makanya ngerti firman. buatan si Lukas Logos itu jadi firman. firman? Sejak kapan buatan si Iya, Lukas logos jadi itu firman? artinya firman yang ditulis. Sejak kapan buatan Lukas inilah yang kutulis dengan tanganku sendiri, kata Lukas. Sejak kapan jadi firman? Ya, Lukas itu penulis Injil sinoptis. Mampus lah ini, mampus lah ini. Sinopsis. Iya, Lukas itu penulis Injil sinopsis. Udah enggak, dia ada tahu apa-apa tuh. Repot. Ya, makanya aku bilang, bagaimana Anda mengatakan bahwa Allah itu maha tahu, tetapi kamu nggak mengakui dia punya pengetahuan? Oke, sekarang gini kita adu data ya. Tuhanmu maha tahu nggak? Ya iyalah, karena dia itu Oke, punya sekarang pengetahuan. sebutkan Tuhanmu siapa dulu, taruh pakai dalil bahwa dia maha tahu, silakan. Saya dulu Ali Imran. Dia Tuhan 189. Tunggu dulu, Tuhan itu tunggu. gelar, bukan Enggak, iya. Tuhan itu artinya terserah gelar. kayak mau gelar atau siapa terserah. Intinya siapa Tuhan. Ya, masalahnya nanti nggak ngerti. Nanti prasangka Tuhan itu Allah. Tuhan itu bukan gini ya. Tuhanku maha kuasa dulu ya, dia kuasa. Ayatnya jelas ya, Allah yang maha kuasa. ini Dalilnya Ali Imran 189. Sekarang Tuhanmu siapa? Kuasa enggak? Silakan pakai data. Iya, Tuhan saya maha kuasa, tertulis di Yohanes 1 ayat 10. Kita siapa? Tuhannya. Nah, kalian ini cuma menghayal. Punya Tuhan itu menghayal kalian. Tuhan saya siapa? Bingung kalian tuh. Nggak tahu. Iya, Tuhan Lukas 2 ayat 11, telah lahirlah Tuhan juru selamat di kota Daud. Engkau akan menamai Manuel, Yesus. Terus di mana kuasanya dia? Mana harusnya? Kuasanya dia itu menciptakan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 3, Ya, 1 silakan Korintus pakai 8 ayat data, 6. pakai data. Aku ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Coba mana Yesus mengatakan itu? Ya, kau mengaku nggak sama aku, kau manusia? Kau mengaku nggak sama aku kau manusia? Perlu nggak kau mengaku? Nah, berarti Ya, Yesus pakai bukan logika, Tuhan, ya? pakai logika. Oke, sekarang berarti Yesus bukan Ya, Tuhan, coba kamu perlu nggak mengaku sama saya kalau kamu manusia? Perlu nggak?
Nggak usah, saya manusia. Ya udah, begitu juga Saya Tuhan. tidak perlu ngaku dia tetap manusia. Dah harus ngaku dia manusia. Ya sudah perlu ngaku. Tetap orang tahu dia manusia. Enggak, dia itu Tuhan, nggak perlu mengaku dia Tuhan. Sama seperti yang perlu mengaku pada saya kalau ada manusia. Oke, kalau dia Tuhan bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oke, kalau kamu bilang minta mengaku dia Tuhan, Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Saya nanya, kalau dia Tuhan bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Enggak bisa. Bisa karena dia itu satu kehendak dengan Allah. Silakan pakai data. Aku bisa Yohanes 10 ayat 18. apa-apa dari diri sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Apa di situ? Bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Aku baca ya, Yohanes 10 ayat 18 ya. Nggak jawab dulu. Bisa nggak Tuhanmu itu berbuat apa-apa dari dirinya? Iya, makanya baca dulu ini. Indah jawab dulu. Bisa Tidak nggak? seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Oke, dia mati kehendak dirinya atau dibunuh oleh Romawi? Dia dibunuh Romawi. Ya sudah, berarti Romawi bisa ngambil nyawanya. Katanya, woi, tidak ada yang bisa ngambil nyawaku. Apa kata Romawi? Iya, tapi dia berkuasa. Iya, tapi dia berkuasa. Dia berkuasa untuk tidak memberikan. Dia ada Romawi dan sombong. Tidak Dia ada yang berkuasa. bisa ngambil nyawaku. Kata Romawi, sini kamu ngomong gak bisa, ini saya bisa. Dor, kena lambungnya, mati dia. Apa kata Romawi? Ngomong tidak bisa katanya. Saya bisa ngambil. Iya, ini kan berkuasa. Dia berkuasa Oke. mengambilnya. Yang kedua, dan Memberi. aku bisa bangkit sendiri. Ternyata saya baca dalam Kisah Para Rasul 5:30, 2:32 dibangkitkan dia. Berarti omongan Yesus dua-duanya gagal, bohong. Iya, dibangkitkan oleh keilahian firman. Oke, sekarang katanya ya, coba. Kalimat pertama Ya, apa? banyak kali dibahas, tapi Tunggu. ya, aku mau menjelaskan. Tunggu dulu. Ini lihat, ucapan Yesus yang pertama ucapannya. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Aku kalau di Gagal. mute turun aja aku ya, capek. Tidak apa-apa, silakan turun. Ya. Karena kalian, karena Jadi kalian Bang Alan, Bang Tata udah 100 kali. Oke, tenang ya. Di Kolbi ya, Tenang. nggak kalah dari Oke. tadi. Oh ya, tidak apa-apa, tidak penting bagi saya. Oke, jadi gini ya. Kristen ini selalu pakai ayat bunuh diri. Apa kata dia? Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Ternyata ada yang bisa. Digantung. Yang menggantung itu yang bisa ngambil nyawanya. Yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Maksudnya, aku kalau mati bisa bangkit sendiri. Ternyata gak bisa. Banyak ayatnya itu. Dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Tuhannya, oleh Allah. Gitu. Masa Tuhan dibangkitkan Allah? Kenapa pula ini Tuhan dibangkitkan Allah ini? Ya, Oke, story selamat sore, Story selamat sore. Story. Ya, dijawab story. Kalau enggak saya tendang ya. Saya buang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, buat yang di bawah silakan naik lagi. Ada yang Kristen yang kepingin diskusi atau saya di sini ya ada tadi Kristen kejang-kejang saya langsung kick ya. Karena narasinya sudah terlalu terlalu sarkas, makanya saya tendang. Ya, buat yang di bawah silakan kalau ada yang kepingin berdiskusi dengan serta bertanya saja. Jangan kalian menyimpulkan, karena menyimpulkan kalian nggak punya ilmu sedikit pun. Demi Allah, demi Rasulullah, kalian nggak punya ilmu sedikit pun. Ya, buat yang di bawah silakan kalau ada yang kepingin berdiskusi, yang ini namanya Islam semua ini. Agus G Penumbang. Nama naikkan aja, tapi Oke, nanya siap. naikkan semua, kasihan. Oke. Mungkin ada yang sampaikan ini udah lama nih. Tentang subhat-subhat. Iya, silakan Bang Isam. Assalamualaikum Bang Isam. Bang Isam. Oh, katakan kayaknya Ustaz, bukan ini Ustaz. Katakan kayaknya. Surat aja. Yang penting Iya. ini udah dinaikkan. Oke, siap. Kalau 3 kali dano langsung turunkan. Oke, siap. Siap. Ganti lama-lama ya. Ya. Ini ada 2, ada Dewi, ada Kek Kurun. Selamat malam, selamat siang, sore. Selamat sore. Selamat malam, Pak. Selamat Kristen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sampaikan Bang kita ini sebelum
Saya mau nanya dikit aja. Oke, siap, lanjut. Kenapa di Kristen itu nama Tuhannya Allah dan menyebut Roh Kudus, padahal menurut saya itu dari bahasa Arab kalau nggak salah kan ya? Betul, betul, Itu kenapa, Pak? betul. Silakan Ustaz. Apakah itu menyatu Gini, dari Islam? kalau ini kajian sedikit saya mungkin ada Chris Moto ini di atas ini yang lebih paham. Jadi Kristen itu Pak mencapok kata Allah Pak, maling kata Allah. Ya supaya apa Pak? Supaya mereka bisa inkulturasi dan sekretisme namanya. Jadi menyamar. Jadi ketika kepada suatu negara yang mayoritas Islam, mereka ke Islaman, ketika ke mayoritas Muslim, Yahudi, mereka ke Yahudian, ketika mereka ke mayoritas Hindu, mereka ke Hindu-Hinduan. Ini namanya Pak inkulturasi dan sinkretisme namanya Pak. Ini dalam rangka misionarisme. Nyamar. Paham Pak? Oh iya paham. Paham ya? Jadi itu tujuan mereka. Jadi mereka itu memaling, mencapok seakan-akan Tuhan mereka dengan Tuhan bersama. Oke Pak ya? Siap. Oke, siap. Paham ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Kita turunkan dulu Pak ya. Iya. Oke, Bang Krismoto ada tambahkan Bang Oto? Sebelum Bang Oto? Lanjut Datuk, aman. Udah pas loh. Tetap. Oke, siap. Makasih. Ini guru saya Pak. Saya kalau ada guru saya di atas saya nggak takut. Kalau ada salah saya nih. Yang di bawah siapa ini namanya nih? Namanya siapa nih? Nggak ada nama ini. Ini nggak ada nama, nggak usah nih, nggak ada nama ini. Nggak ada nama. Ya, nggak ada nama. Nama yang Kristen lah, yang Kristen. Ada nggak yang Kristen? Ya, saya naikkan semua ini. Yang Islam, yang Bang Jutek siapa ini? Ya, Bang Jutek, selamat sore Bang Jutek. Bang Jutek, selamat sore. Cuman sedikit aja sebentar. Saya cuman mau menyapa Pak Ustadz pencerahannya. Siap, lanjut. Dan betul-betul masuk di hati saya. Selamat Ustadz dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi terima kasih ya dukungan Anda kepada kami. Ini ada Arlan Sumba. Siapa nih? Ayah, selamat malam ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya cuma menyampaikan kepada Ustadz Taka, apa artinya firman itu? Firman itu kan perkataan dan perintah Allah, bukannya artinya firman itu jadi wujud gitu. Nah, tolong dibetulkan kepada Kristen ini, dia nggak tahu firman itu apa. Roh Kudus. Sudah, jangan lama-lama Bang. Oke, sudah. Jadi gini, ada kalam, ada kalim, ada kalimah gitu ya. Kalau kalimat itu susunan dari huruf. Aku, A, K, U. Itu kalimat namanya. Kalau kalim susunan dari kalimat. Saya pergi ke pasar, itu kalam itu. Susunan dari huruf aku pergi ke pasar. Makanya Musa ini diberi gelar kalamullah. Berarti Allah berfirman. Isa kalimatullah. Maksudnya diciptakan dengan kalimat kun. Kun ini kan kalimat. Jadilah. Kun jadi. Kun jadilah. Maka jadi. Ini kan kalimat. Tapi kalau Musa kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Berarti kalau kalam banyak, misalnya innani anallah, kan gitu dalam Al-Quran Toha itu. Ini kan kalam berbicara kepada Musa. Gitu. Kalau kalimat Isa, maka disebut wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kenapa disebut kalimatullah? Karena diciptakan dengan kalimat kun. Gitu ya. Itu lebih mudahnya gitu cara menjelaskan. Oke, bisa dipaham. Kalau tidak paham, tidak apa-apa. Gimana Bang? Nggak paham kalau dia di mute Ustaz. Ini buka mute-nya. Ayah. Oi. Itu Banda tuh ada Oten itu Banda Manik barangkali itu. Ditanya-tanya lah.
Sore Bang. Oke, silakan. Oten apa Kristen, Bang? Oten Bang. Oten. Oke, silakan. Mau diskusi atau mau bertanya atau hoba-hoba? Ayo. Kalau menurut Abang itu kan Isa itu kan ada dituliskan di kisahnya di Al-Quran kan. Jadi ajaran-ajaran yang diajarkan Isa itu di Al-Quran apa aja gitu? Sama seperti di Bible. Jadi gini, Isa itu utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Seorang nabi. Maryam 30. Diberi ajaran. Al-Maidah 46. Mentuhankan Allah. Al-Zukhruf 64. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Ya sama seperti Yesus, utusan untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah, Matius 11:25, Markus 12:29. Sama. Utusan nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Sama seperti Al-Quran. Jadi yang disampaikannya firman itu kalau di Al-Quran nggak ada gitu dituliskan. Yang ajaran. Ya walaupun di Bible nggak ada. Kalau dalam Al-Quran ada. Ajaran-ajaran itu, tauhid itu. Isa mengenalkan bahwa dirinya utusan, memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Ya, dia diberi mujizat. Al-Maidah 110. Mujizatnya apa? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Itu kan semuanya ada. Iya, tapi saya baca di terjemahannya maksudnya kan kayak kisahnya dia abad keberapa ada di situ, nggak ada. Saya baca di terjemahan itu. Ya enggak, karena Al-Quran itu menceritakan yang diselewengkan doang. Kalau masalah kelahirannya, silsilahnya, walaupun di Bible ya sudah pernah menerima firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Di antaranya isinya firman adalah aku lahir di tanah ini. Tidak ada. Coba di mana ada? Yang ada itu kan buku sejarah. Tulisannya Lukas, dia lahir di Nazaret misalnya. Itu kan bukan firman itu. Nah, Al-Quran bukan membahas tentang silsilah, tentang lahir di mana. Karena orang tahu. Gitu loh. Oke. Oke, makasih Bang. Iya. Ini siapa ini? Ika Nurjana. Apa so? Udah Ika itu Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Udahnya Unirifa itu. Oh. Iya, maaf. Iya Pak Ustad, ini saya mau menyampaikan di sini hadiah buat bantuan ya, bukan hadiah, untuk para mualaf. Mungkin yang lagi nonton di sini. Nanti ada kita sediakan baju untuk para mualaf dan muslim yang kurang mampu untuk belanja baju di hari Lebaran. Saya sama Uni dari Ternate menyiapkan karena minimal H-10 kita sudah umumkan supaya bisa kita distribusi, masih sempat dipakai untuk Lebaran insya Allah. Alhamdulillah. Untuk bajunya ada kita siapkan sekitar 50 piece untuk bantuan ya ke para mualaf dan muslim yang kurang mampu gitu. Maksudnya apa? Maksudnya bagi orang yang baju orang dewasa, baju muslim, orang dewasa, remaja juga ada, laki sama perempuan. Tadi Bunda ngomong bisa hamil 10. Ya. Apa tadi orang hamil 10? Enggak, Hamin 10. Hamin 10, kan ini udah Hamin 10 ya. Biar masih bisa sempet nyampe di tempat tujuan. Jadi mungkin nanti yang mau nanti dengan Unirifa, biar Unirifa datanya ada ke Unirifa, biar kita distribusikan secepatnya. Gitu Ustadz, makasih. Oke, Masya Allah.
luar biasa di bulan Ramadan bisa membantu orang, terutama mualaf gitu. Mudah-mudahan diterima ya semua kebaikannya Bunda. Ya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Waduh, ini orang. Ya Bun, ekonya Bunda terlalu tinggi deh. 1, 2, 3 ada ehonya? Udah. Iya. Tapi Sorry, double. Oh ya. Teman-teman jangan lupa. Coba di mute dulu Bun. Teman-teman di follow akunnya Bunda Ike, karena Bunda Ike nanti Bunda Ike sampaikan ya kriteria siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan pakaian-pakaian. Di follow akun beliau, dan nanti teman-teman bisa mungkin kalau komunikasi nanti lewat saya boleh, lewat Bunda Ike boleh, sama aja ya. Nah insya Allah nanti Bunda Ike akan memberikan hadiah kepada para mu'alaf ataupun para saudari-saudari kita yang mungkin saja, mohon maaf ya, kita tidak mau merendahkan, tapi agak kesulitan membeli pakaian lebaran, nanti ke Bunda Ike ya, ke Bunda Ike teman-teman, di follow akun beliau. Dan ini adalah salah satu akun untuk fashion, jual baju, tapi beliau memberikan hadiah. Mungkin Bunda ada yang mau disampaikan Bunda ke teman-teman netizen. Di follow teman-teman, bantu follow 1,5 orang, bantu follow semua ya guys. Masih sedikit yang follow hari ini, tolong dibantu follow guys. Ya, monggo Bunda. Ya, jadi untuk yang berminat, yang penting benar-benar tidak mampu, jadi nanti di follow akun saya, mungkin DM langsung, dan akunnya Unirifa ya, biar kita tinggal satukan datanya, baru Uni bisa mulai proses pengirimannya, begitu ya Uni ya? Iya. Ya, jadi DM ke saya, DM ke Uni, yang penting follow dulu. Nanti datanya nanti kita rekap. Mungkin besok mulai kita distribusikan ke alamat-alamatnya. Insya Allah 50 orang. Nanti kita untuk biaya pengirimannya juga nanti kami yang tanggung gitu. Karena kalau kita membantu tapi biaya pengiriman mereka juga nggak ada, sama aja bohong. Jadi kita juga sekalian bantu biaya pengirimannya. Gitu. Insya Allah. Dan teman-teman pakaian yang ada di Bunda Ike, pakaian-pakaian muslimah tentunya, karena beliau sendiri kan juga seorang muslimah. Jadi teman-teman yang bisa jadi tahun ini mungkin agak kesulitan untuk membeli pakaian lebaran, uang untuk membeli pakaian lebaran bisa disimpan untuk mungkin beli kue atau yang lainnya, karena nanti baju lebarannya insya Allah dihadiahkan dari Bunda Ike. Di follow akunnya Bunda Ike, insya Allah teman-teman bisa DM ke beliau langsung, atau bisa lewat saya juga nggak apa-apa ya. Dan di standby kan dulu aja Bun, biar teman-teman follow. Mana tahu yang diantara yang follow betul-betul yang membutuhkan, yang dapat teman-teman usahakan. Kalau teman-teman mampu membeli pakaian, nggak usah. Kita cara menolong orang lain adalah dengan mengalah. Ya, mengalah juga kalau kita mampu, kita tidak usah ikut-ikutan. Tapi kalau sebenarnya memang dalam keadaan sulit, kemarin ada beberapa orang, tapi saya belum bisa follow up karena akun saya terlalu banyak teman-teman. Akun saya terlalu banyak, ada 30 akun, dan kadang saya bingung mau balas DM di mana gitu. Teman-teman di follow akun Bunda Ike ya, nanti teman-teman bisa DM langsung, nanti bisa kita langsung kirim. Kita akan minta alamatnya, kemudian kita akan langsung kirimkan nanti. Dan mohon maaf kalau seandainya nanti pengiriman ini agak sedikit bermasalah, karena tentu kurir sekarang bentrok teman-teman ya. Saya biasa tahun kemarin lebaran itu biasanya tuh kalau sudah hari-hari segini itu memang agak lama, kurir itu akan ribet, tapi insya Allah intinya bajunya tersampaikan kepada teman-teman begitu. Mungkin seperti itu, silakan di follow akunnya Bunda Ike teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah juga pahala buat kita semua, buat Bunda Ike tentunya. Semoga Bunda Ike sehat selalu. Ingat teman-teman, Bunda Ike adalah orang yang membawa saya ke Ternate.
saya hidup bersama beliau. Ya, beliau adalah orang tua saya di sini, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Ike yang telah membiayai uang pendidikan saya dan bahkan menghidupi saya, teman-teman di sini. Doakan Mbak Bunda Ike dan keluarga, semoga semakin banyak rezekinya, diberi kesehatan mereka, beliau dan anak dan cucunya, dan juga dimudahkan segala urusan dunia akhirat beliau. Itu saya minta kepada teman-teman karena beliau sangat berjasa buat kehidupan saya, apalagi sekarang ini karena posisi saya di Ternate, teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman netizen. Berlanjut mungkin diskusinya. Untuk sementara teman-teman mau follow akun Bunda Ike, standby kan dulu Bunda Ike, Bang Datuk sama Bang Ustadz Arif. Sekarang dilanjut Cak Tata. Ya dilanjut, Bang Datuk, saya mau siap-siap buka ini. Oh iya, silakan. Saya Bang lagi Datuk. cari takjil. Oh ya udah. Ini ada non muslim lagi memang. Bang Damanik, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ya, lanjut. Nggak, Bang Damanik bertanya saja. Saya dari tadi sudah bilang, saya mau ditanya saja tentang agama Islam. Kalau teman-teman berusaha menjelaskan tentang agama Kristen, saya tuh sudah belajar ya. Justru mungkin saya lebih bisa menjelaskan. Jadi Pak Damanik mau tanya, silakan Pak Damanik. Bang Datuk di mute dulu, Bang Datuk. Noise. Monggo Pak Damanik, pertanyaan. Ya, ini cukup. Terima kasih aja lah. Saya nyimak Oke, dari mungkin bawah. Oke, terima kasih Bang Damanik. Ini salah satu contoh umat Kristiani yang sangat santun, luar biasa. Kita apresiasi, kita respect itu Pak Damanik. Kita tidak mengajak Pak Damanik menjadi Islam, tapi kita sama-sama berbagi informasi. Semoga Pak Damanik bahagia selalu ya. Walaupun beliau Kristen, kita tidak diajarkan memusuhi, tetapi kita diajarkan untuk saling memberi edukasi, itu nggak apa-apa. Yang mau berbuka, teman-teman persiapan berbuka silahkan, karena waktu Ternate sudah berbuka dari tadi. Dan yang mau bertanya silahkan naik ke atas ya, yang bertanya non muslim. Kita prioritaskan yang bertanya dari kalangan non muslim, karena saya kalau yang muslim bertanya, antum lebih berilmu daripada saya. Monox muslim non muslim. Monox Monoxalo, udah turun. Oke, jangan lupa di follow akun Bunda Ike guys, karena nanti insya Allah ada rezeki, mana tahu teman-teman semua yang dapat rezeki itu yang beruntung ya, dapat pakaian-pakaian dengan kualitas bagus tentunya, insya Allah dipakai nanti Lebaran kalau sempat, sampai mudah-mudahan sampai Lebaran. Karena kalau semakin cepat datanya terkumpulkan, semakin cepat juga dikirimkan barangnya. Saya langsung cepat bekerja, mungkin besok atau besoknya lagi langsung kirim-kirim saja kemana-mana. Nah, tapi dengan catatan teman-teman yang betul-betul membutuhkan ya, dan kita juga akan cek nanti akun-akunnya, akun privat kita tidak bisa ya teman-teman ya. Kita bisanya cuman akun-akun yang asli, akun-akun yang memang bisa divalidasi, nanti sudah ada fotonya dan memang sudah dilihat ada postingan videonya. Kalau akun-akun yang privat, akun-akun yang tidak jelas, tentu kita tidak bisa teman-teman ya. Untuk menjaga juga ya, kita juga harus tepat sasaran tentunya dalam berbagi ini, untuk menjaga kualitas amalan soleh juga. Imam umat Islam itu diperintahkan untuk cerdas dalam beramal soleh juga. Dan jangan lupa teman-teman juga ya, support channelnya Tahta Channel, dan satu lagi channelnya Krios Moto teman-teman ya. Dan semoga mereka para apologet ini dengan channelnya bermanfaat bagi mereka. Forum siar Islam, diskusi lintas agama, di mana teman-teman bisa melihat sendiri sudah banyak platform diskusi lintas agama. Dan kalau akun YouTube saya itu memang khusus untuk dokumentasi diskusi saya, supaya tidak terjadi yang namanya pelintiran teman-teman. Nah, begitu juga dengan teman-teman semua yang sudah support ya, yang sudah order minyak kemiri saya, terima kasih banyak, insya Allah bermanfaat dan berkah. Karena saya khawatir kalau beli sendiri minyak kemiri di luar sana tuh ada oplosan ya, takut begitu. Jadi kita berusaha berdagang, berjualan, berbisnis dengan penuh rasa takut kepada Allah. Insya Allah kita tidak akan berani berbuat curang teman-teman, kalau bisnis kita itu betul-betul sadar kalau kita diawasi oleh Allah.
Yulis Helen, saya nggak perlu mengetahui ajaran Islam karena ajaran Kristen itu jelas dan benar. Ya udah, pindah Komal Yulis Helen ya. Kita juga nggak butuh orang yang nggak tahu. Mana lagi ya? Yang lucu itu nggak butuh tapi juga mangkal di sini, itu kan lucu gitu loh. Kalau nggak butuh ya minggat gitu. Betul sekali Uni. Iya, Pesta Kabloste. Insyaallah, brother. Halo, can you speak English, my brother? Yes, brother. Where are you from? Brother, I am from Pakistan. Oh, Pakistan. Your religion is Muslim, right? Inshallah, inshallah, Pakistan. Inshallah. What you want to talk in this forum? I will give my life for Pakistan. Okay, it's okay. Thank you. How about Palestine? Excuse me? How about Palestine? What do you think about Palestine? What? Palestine. Inshallah, sister, Palestine. Oh, inshallah. Wallah, Ramadan. Oh ya, oke, thank you my brother. I want to apa kalau Bang Moto kalau nurunin apa? Kick up ya. I wanna put you down. Oh ya, I want to put you down, right, my brother. Aduh, brother, nggak usah gitu juga kali. Nggak usah putar musik, brother. Ngerusakin YouTube aja lu, brother. Ya, Gary. Sit down. Sit down. Gary Dewa. Halo. Siap, Kak. Ya, muslim dan muslim, Bang Gary. Saya mualaf, Kak. Oh ya, ada yang mau disampaikan? Ya, ada. Apa itu? Ya, saya masih bimbang tentang hisab siksa kubur, Kak. Kenapa bimbang dengan siksa kubur? Masalahnya apa? Ya, karena begitu saya bertanya itu tidak ada yang tuntas, Kak. Memangnya kalau kamu sudah tahu kepastian tentang siksa kubur, apa implikasinya buat kamu beredar? Taruh gini, maksudnya gini, taruh di kubur nggak ada disiksa atau ada siksaan, terus apa kira-kira implikasi untuk keagamaan kamu? Maksudnya gimana, Kak? Contoh. Kamu kan mempertanyakan siksa kubur, iya kan? Itu kan sesuatu yang fase selanjutnya, bukan hal yang harus kamu lakukan sekarang. Apakah kamu sudah banyak mengetahui tentang kaidah-kaidah Islam yang penting yang harus kamu jalani? Apa itu? Enggak, kamu kan mu'alaf. Apakah kamu sudah memperdalam ajaran Islam? Daripada kamu mempertanyakan siksa kubur. Siksa kubur itu kan sesuatu yang fase yang mau tidak mau harus dijalani. Seandainya tidak ada siksa kubur, seandainya ada siksa kubur, apa pentingnya buat akidah kamu? Tugas kita di dunia ini kan bukan mengatur bagaimana nanti kita setelah mati, tapi kita berupaya setelah kita mati kita mendapatkan ridho dari Allah, begitu loh. Kan itu kan sebagai seorang muslim, kamu kan mu'alaf. Maka pertanyaan saya, kira-kira apa pentingnya kamu tahu ada atau tidak ada siksa kubur itu pentingnya buat agamamu apa gitu? Oke, siap. Menurut kekristenan dulu kan tidak ada menjelaskan seperti itu, kayak. Jadi pentingnya siapa bilang? Bentar. Untuk mempersiapkan ketika nanti. Sebentar. Di Kristen tidak dijelaskan, saya tahu, tapi di kitab orang Kristen ada siksa kubur. Saya tahu di Kristen tidak diajarkan karena banyak hal yang tidak diajarkan di Kristen. Nih, ini kamu lihat nih ya, nih kamu saya tunjukin. Pertama, kalau kamu mau membandingkan lagi dengan agama sebelummu, saya rasa kamu nggak worth it ya membandingkannya, karena itu hanya akan membongkar kebohongan para pendeta. Kalau di Kristen tidak dikenal siksa kubur, lalu ayat ini tentang apa? Tali-tali maut telah menelilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ini apa ini? Ini lagi satu lagi nih.
Nih, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Ini apa? Jadi kalau kamu sudah mu'alaf, prioritaskanlah pelajari apa yang penting buat kemu'alafanmu. Kamu bilang nggak diajarkan, ya kalau sudah mu'alaf masih mau membandingkan dengan agama yang lalu. Tentang ketuhanan aja udah gabrul sekali, mau ngebahas tentang sisa kubur lagi, sesuatu yang akan dijanjikan. Jadi saran saya, pelajarilah apa-apa yang akan menambah keimananmu atau membuat kamu semakin paham esensi agama yang benar itu seperti apa, begitu loh. Sekarang mau siksa kubur ada dan tidak ada, mau apa? Kalau ada siksa kubur terus nggak mau jadi Islam gitu, emang kamu pikir jadi Kristen gitu nggak disiksa habis mati gitu? Kan lucu gitu. Ya, izin maksudnya gini Kak, pentingnya saya untuk mempersiapkan gitu Kak. Nah, kalau penting mempersiapkan bukan tentang siksa kuburnya kamu cari tahu adikku, tapi bagaimana cara supaya tidak dapat hukuman. Caranya bagaimana? Belajarlah fikih Islam, hukum-hukum dalam Islam, bagaimana berakhlak sempurna menurut Rasulullah SAW, bagaimana kamu bersikap sebagai seorang anak, bagaimana bersikap sebagai seorang brother, bagaimana bersikap sebagai seorang tetangga, itu diajarkan. Nah, itu baru dipertanyakan begitu. Nah, itu yang penting buat kamu. Bagaimana caranya supaya kamu nanti fase setelah hidup, kemudian diambil nyawamu, kamu berada dalam keadaan yang sangat beruntung, yaitu di antara orang-orang yang diridhoi oleh Allah tentunya. Begitu deh. Sholat udah lancar, udah fase semua. Lancar sholat. Alhamdulillah lancar Kak. Terus apalagi yang perlu kamu cari tahu, cari guru-guru yang mumpuni, perbanyak nonton dakwah ulama-ulama kita banyak ya. Begitu Gary ya. Ada lagi yang menanyakan Gary? Ya, kalau untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya kan udah tahu Kak. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu jadi yang saya ingin mempersiapkan, soalnya kemarin itu saya bertanya Kak. Jadi ketika mana kita itu meninggal dan ditinggalkan 7 langkah kaki yang apa? Menguburkan itu kan. Jadi itu datanglah malaikat munkar dan nakir ya Kak. Nah, dipertanyakan. Nah, selepas dipertanyakan ini itu udah Kak, jadi putus gitu, nggak kelanjutannya kita nggak tahu gitu intinya. Jadi ada yang bilang juga disiksa lah gitu kan, ada yang bilang hanya dipertanyakan, jadi bimbang nggak gitu. Iya, gini aja brother, persiapkan apa yang akan kamu persiapkan. Rasulullah tuh juga dulu waktu ditanya kapan hari kiamat, kata seorang sahabat, Rasulullah diam. Ditanya, baru Rasulullah setelah berdakwah menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah mana yang bertanya tadi? Ditanya, saya yang bertanya kapan kiamat. Apa kata Rasulullah? Apa yang sudah kamu persiapkan? Sebagai orang Islam, kita itu yang harus kita tanya itu bagaimana cara mempersiapkan diri gitu loh. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat yang sudah disiapkan Allah, tempat terindah yang Allah janjikan. Kalau masalah fase-fase kematian tersebut, makanya saya tanya, apa untungnya buat kamu sebagai seorang muslim tahu mau kamu disiksa atau tidak? Gunanya apa setelah kamu tahu itu nanti fase-fase itu? Dan lagi pula hal perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah. Pengetahuan itu hanya ada di sisi Allah. Kita diberitahu apa-apa yang kita yang diberitahu itu apa-apa yang disampaikan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak jelaskan secara detail, kita nggak boleh so tahu. Tapi kalau memang kamu ingin tahu, ada hadis-hadis yang bisa kamu download aplikasi hadis. Kamu cari tahu di situ bagaimana Rasulullah menyampaikan perkara hari akhir, gitu loh. Jadi tentang kamu ditanyain nanti sama malaikat atau bagaimana, kan pentingnya apa buat kita sebagai umat Islam tahu gitu loh. Manfaatnya apa sih buat kita? Bukankah sudah jelas dalam banyak di Al-Quran saja masih banyak hal yang belum kita gali. Coba Al-Quran sudah sejauh mana menggali? Kenapa nggak itu yang paling penting?
Kenapa ingin tahu nanti ditanya malaikat atau gimana? Gunanya apa setelah tahu? Misal kamu tahu nih ternyata ditanya nanti, terus sudah ditanya nanti ternyata dipukulin, terus apa gunanya kamu tahu? Kalau kamu ingin tahu bagaimana sifat Allah, Allah itu Tuhan yang maha adil. Perkara yang kamu lakukan, wa may ya'mal mithqala dzarrati khairan yarah, fa may ya'mal mithqala dzarrati syarran yarah. Apa yang kamu lakukan akan kembali kepadamu, maka perbaiki saja di dunia ini gitu loh. Kalau takut disiksa di kubur, ya udah ikutilah aturan Islam dengan baik dan benar. Lebih baik kamu bertanya bagaimana caranya supaya tidak disiksa di kubur. Lebih baik begitu kan, daripada kamu mempertanyakan hal yang perkara goib, yang ketika andai pun kamu tahu tidak ada manfaatnya buat imanmu, ya kan? Benar nggak? Kalau mualaf, lebih baik memperdalam pengetahuan tentang bagaimana cara menuju surga. Begitu. Sepakat kan? Jangan ikuti langkah-langkah. Ya, jadi ada satu ayat yang buat saya selalu bertenang sekali, Kak. Gitu. Ada di surah Maryam ayat 28 ya kalau nggak salah, sampai 35 ya, yang berbunyi itu aulul Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa absari bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni. Itu saya rasa alhamdulillah saya tenang mendengarkan lantunan-lantunan semua. Ya, Masya Allah. Kamu udah berapa lama mualaf? Saya masih baru sih, Kak. Masih baru, Kak. Masih baru tapi sudah fasih ya membaca Al-Quran ya. Bagus kamu itu. Itu diajarkan sama mamaku. Mamaku juga mualaf 2016, Kak. Masya Allah. Ya, istiqomah ya. Kalau bisa jadi penghafal Quran ya, Giri ya. Insya Allah, Kak. Bantu bimbing saya, Kak, ke jalan Allah. Cari ulama terdekat, Dek. Tinggal di mana, Dek? Sekarang saya kerja di Banten, Kak. Nah, cari dekat-dekat situ ulama-ulama yang memang kredibel ya, ulama-ulama yang dari ponpes. Kamu mudah belajarlah, hafalkan Al-Quran. Mana tahu kalian para mualaf-mualaf ini ya, yang muda-muda ini calon ulama masa depan, insya Allah. Setidaknya kalian mengerti perbandingan agama, itu bagus. Ya mungkin itu aja, Geri ya. Kalau ingin belajar lebih lanjut, cari ulama-ulama terdekat di tempatnya. Istimewa sekali ya, Masya Allah. Suaranya bagus. Ya. Alhamdulillah, terima kasih, Kak. Ya. Oke, Geri, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Semoga Allah selalu merahmati. Jangan lupa terus hafalkan Al-Quran deh ya. Itu yang akan kita bawa mati nanti. Dan itu yang akan menjaga kita dari siksa kubur juga nanti, insya Allah. Ya, alhamdulillah udah ada pegangan menghafal Al-Quran 3 Alhamdulillah. 3 surah, Masya Allah, keren, Geri. Ya, Geri keren sekali, Masya Allah. Bahkan mungkin kami yang umat Islam yang dari lahir nih bisa jadi cemburu kepada Geri. Bisa jadi ada orang Islam yang lahir dari kecilnya Islam tidak menghafal Al-Quran seperti kamu, Geri. Mudah-mudahan banyak umat Islam tersadarkan bahwa bahkan para mu'alaf pun mampu menghafal Al-Quran. Salam buat orang tuanya, sehat selalu. Jangan masuk-masuk ke diskusi lintas agama dulu ya, Giri ya. Siap, Kak. Ya, dulu agamanya apa? Dulu Protestan. Oh, ya udah. Oke, Geri, terima kasih banyak. Kita turunkan, semoga Allah selalu merahmati, dijaga sama Allah, iman dan akidahnya di dalam dadanya ya. Semoga tidak berpaling kembali kepada kekufuran. Geri, Uni turunkan ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebenarnya gini, kalau muslim itu bertanya hal-hal yang tidak penting untuk akidah itu memang Allah tidak menyukai ya. Karena ada 3 perkara yang Allah tidak sukai. Yang pertama, orang yang menghambur-hamburkan desas-desus. Kemudian orang yang menghamburkan harta bendanya. Yang ketiga adalah orang yang menghamburkan bukan. Yang ketiga adalah orang yang banyak bertanya dan pertanyaan itu tidak perlu untuk dirinya gitu. Jadi
Bertanyalah sesuatu yang pertanyaan itu bisa membangun iman kita semakin baik lagi tentunya. Betul-betul edukasi yang kita butuhkan untuk mencapai kepada tingkat keimanan yang bagus. Ya, ini penyembah Nonot, silakan. Halo penyembah Nonot. Oke, penyembah Nonot ya. Jadi itu salah satu penyembah Nonot teman-teman yang tidak perlu diberikan tempat untuk dimuliakan. Diberikan ludah kudus. Iyalah, tuh jadi jawi oleh terangan. Ya, orang rumah Mengau dah. Ya, mengau dah. Itu namanya ludah kudus ya teman-teman. Ludah Bang Datu ini ludah kudus. Ludah pengurapan ya guys. Ya, ludah kudus itu. Iya. Jangan lupa di follow teman-teman Bunda Ike ya. Jadi begini Uni. Jadi begini. Iya, juga ini termasuk hotel yang santuy Uni. Gak pernah menghujatkan aku, tapi mewartakan kebenaran dan fakta. Katanya kau mau mu'alaf, kau mau ini, gimana pula nih kau yang serius? Bang Datu, tunggu. Bang Datu. Justru aku senang kalau dia nggak mu'alaf. Kenapa? Justru kalau Bang Willy, Bang Rele tidak mu'alaf, Bang Damani tidak mu'alaf, tetap menjadi Kristen karena memang dia yang memilih, dan dia naik di komal kita dan kita tunjukkan bagaimana toleransi beragama, itu hanya membuat kesempurnaan Islam semakin terlihat. Jadi saya selalu bilang begini, kadang ada hikmahnya orang-orang seperti Bang Willy ini untuk tetap Kristen. Serius. Kenapa? Bisa jadi nanti di sisa akhirnya dia akan mengucapkan lafaz syahadat itu, dan sementara dia belum mengucapkan lafaz itu, dia menunjukkan kepada seluruh alam bahwa umat Islam ini komalnya luar biasa. Komal Islam ini komal yang beradab. Bang Willy yang beda agama dengan kita aja kita nggak zolimin. Kan keren tuh. Gitu loh. Betul sekali Uni. Amin. Jadi begini loh Mbak Uni Rifa. Ya kan, tapi mewartakan kebenaran dan fakta isi Bible itu sendiri kan memang penting kan, bahwa isi Bible itu bukanlah murni dari firman Tuhan yang sejatinya. Seperti itu nih. Ya. Yap, silakan Bang Datu. Oh ya, saya juga mau ada ini nih, ada keperluan juga sebentar ya. Mau keluar dulu nih. Bunda, nanti kalau ada yang DM ke aku langsung ini ya Bun, aku kumpulin dulu ya Bun beberapa orang sama aku. Nanti baru aku kabarin ke Bunda. Mungkin aku tunggu sekitar 2 hari ini dulu lah yang ke akunya. Tapi kalau ke Bunda langsung nanti tinggal Bunda kasih datanya biar aku yang kita kirim-kirim nanti. Room Oten ada namanya wanita ilahi. Saya nggak ngerti teman-teman. Wanita ilahi itu seperti apa? Apakah setengah ilahi setengah manusia atau setengah wanita setengah ilahi, itu saya nggak paham ya. Ya sudahlah. Kita kita nggak penting itu. Ustadz Arif, saya mau izin sebentar ya. Ada keperluan sebentar. Oke, siap. Ya, sambil lanjut menunggu Bang ya Dato dulu sama catatan. Oke, siap. Buat yang Kristen di bawah silakan naik. Tolong yang beradab ya. Beradab maksudnya gini. Namamu itu yang dipakai janganlah nampakkan kali kekristenanmu. Ya, jangan nampakkan kali kekristenanmu. Ada namanya inilah. Nauzubillah min dzalik. Ya, turunkan apa namanya, kalau kita tuh cuma sebentar naikin untuk mempertontonkan, habis kita turunin. Bunda, ada yang mau disampaikan Bunda? Bunda Ike, undang wanita ilahi. Ketutup mic-nya Bun. Mute Bun. Oke. Nanti kita ketemu Uni untuk kita datanya ya dikumpulin biar kita langsung distribusi, kasihan. Jangan sampai mereka sudah berharap ya. Terima kasih. Buat Datu nggak ada Bun? Ya. Buat Datu nggak ada Bun? Ada. Nanti size-nya kirim ke Uni ya, size-nya. Iya. Enggak, Bun, bercanda. Wah, nggak apa-apa. Bang Datu, kalau sekalian nanti baju Bang Datu kan sekalian sama buku aku kirim. Oke. Buku tuh. Kan belum aku kirim-kirim buku. Iya. XL. Siap. Nanti di TM aja. Ada. Oke, siap.
Yuk, makasih. Ya makasih Bunda. Ya, aku juga mau turun, Bun. Oke, Kita siap, tadi siap, siap. izin turun ya dulu ya. Oke, siap, siap. Aku juga mau turun. Ya. Semuanya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang Kristen yang di bawah silakan naik diskusi dengan saya menjelang Ustaz Tata nongol lagi. Beliau lagi setelah lagi berbuka puasa. Ya, buat yang di bawah silakan kita diskusi santai ya. Kita tidak diskusi, tidak ada penghujatan. Jangan dipakai nama-nama ini. Enggak usah. Buat yang Islam maupun yang Kristen yang memakai nama-nama penghujatan tidak akan saya naikkan. Tidak akan saya naikkan karena sama saja kita mempertontonkan akhlak kita kepada mereka. Enggak boleh. Dan itu tidak akan saya akomodir untuk naik ke atas. Jadi buat yang di bawah, baik Islam maupun Kristen, kalau nama itu nama yang biasa aja lah. Dengan nama ini. Jadi nggak boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan. Ya. Jadi tidak ada nama-nama yang aneh-aneh, yang umat inilah ikut inilah. Ya, silakan Suci, selamat sore. Suci, selamat malam Suci. Islam apa Kristen? Suci, dibuka mute-nya. Mami kayak kerambut di mana? Sampai ke sini. Emi Pelu. Hah? Kang Dito itu Islam, siapa bilang Kristo itu Kristen? Kayak kerambut di mana ya? Emi Pelu, selamat sore, selamat malam. Emi Pelu. Ini Pelu. Waalaikumsalam Bang Keriting Deong, selamat sore. Emi Pelu, selamat. Suci, Kristen apa Islam? Islam. Oh Islam, mana yang sampaikan Bang? Tapi ada yang jarang sampaikan Bang? Ada yang sampaikan Bang? Nggak ada. Oke, di bawah dulu Bang ya. Kita terima oten-oten Bang. Ini di sini ada aliran sesat ini namanya. Aliran sesat, selamat sore. Islam apa Kristen? Aliran sesat. Aliran sesat, selamat sore. Islam apa Kristen? Ya, buat yang di bawah silakan kalau ada yang Kristen yang berdiskusi dengan saya di sini.